Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Saat ini, situasi Yang Chen tidak jauh lebih baik. Dikelilingi oleh sejumlah besar makhluk kuat di alam dewa sejati, sulit baginya untuk menyelamatkan orang lain, apalagi dirinya sendiri. Namun Yang Chen bukanlah orang yang mudah menyerah. Lagi pula, dia tidak memiliki pemahaman lengkap tentang kekuatannya saat ini. Dia ingin tahu seberapa kuat dirinya saat ini. Kebanyakan dari mereka adalah Master Dewa Sejati tahap awal. Mereka seharusnya tidak menjadi ancaman bagiku, gumam Yang Chen dalam hati. Dengan tekad di matanya, dia segera meninggalkan posisi semula. Mengambil tombaknya dan menyerang, guntur dan kilat bergemuruh, dan api berkobar ke segala arah saat Yang Chen melewati kerumunan. 3 Master Dewa Sejati tahap awal tewas seketika, meninggalkan cipratan darah yang melimpah. Anggota klan binatang raksasa di sekitar terkejut. Semuanya, hati-hati. Manusia ini baru saja membunuh Kutu, dewa sejati tingkat menengah. Dia sangat kuat dan bukan orang biasa. Salah satu anggota klan binatang raksasa memperingatkan. Pada saat ini, mata Yang Chen hanya terfokus pada bagaimana cara melarikan diri dari pengepungan makhluk-makhluk kuat. Saat dia memikirkannya, jauh di kejauhan, di luar pintu masuk benteng. Di atas benteng besar klan setan hitam, massa hitam yang menindas memenuhi udara, memancarkan kisetan yang dahsyat yang membuat yang lain menjauh. Suku-suku alien di sini memiliki sayap besar di punggung mereka. Penampilan mereka mirip manusia, tetapi dengan sentuhan kejahatan dan ketakutan yang mengerikan. Jika Yang Chen hadir, dia pasti akan tercengang. Itu karena anggota klan iblis hitam ini mirip dengan anggota klan iblis terlarang yang pernah dilihatnya sebelumnya. Sekarang, di dalam klan setan hitam, sekelompok orang saling memandang, tampaknya merasakan sesuatu. Ada pertempuran di kejauhan, datang dari arah klan binatang raksasa, kata seseorang. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Lebih baik tidak. Raja Agung diserang oleh Raja Klan Binatang Raksasa dan masih dalam pemulihan. Kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita, Klan Iblis Hitam, harus mengakui bahwa kita sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kita hanya bisa menjaga wilayah kita dan tidak menyerang, kata salah satu anggota Klan Iblis Hitam dengan getir. Anggota lain mengatupkan giginya dan berkata, bagaimana jika ada kelemahan dalam pertahanan Klan Binatang Raksasa? Jangan terlalu dipikirkan. Bagaimana mungkin klan binatang raksasa bisa begitu mudah mengungkapkan kelemahannya? Kurasa ini lebih seperti jebakan untuk memancing kita ke sana. Kita sendiri yang akan menderita kalau sampai kena jebakan ini. Kelompok itu mendengarkan argumen ini, dan meskipun mereka ingin menolak, mereka merasa tidak berdaya karena argumen itu masuk akal. Klan binatang raksasa itu licik dan berbahaya, dan klan iblis hitam sudah terlalu sering tertipu oleh tipu daya mereka. Kurasa kita bisa melihatnya, seorang wanita iblis hitam seksi dengan lekuk tubuh yang indah berdiri. Meskipun kulitnya hitam seperti anggota iblis hitam lainnya, ia tetap memiliki pesona yang unik. Kekuatannya termasuk yang tertinggi di klan iblis hitam, mencapai tahap dewa sejati kesempurnaan agung. Kapten, bagaimana Anda bisa ada di sini? Kapten, apakah Anda menyarankan? Kapten iblis hitam Rona yang cantik menatap ke kejauhan, matanya seolah mampu menembus segalanya. Mata iblis hitamku telah melihat banyak hal. Seorang alien sedang bertarung melawan klan binatang raksasa, mencoba melarikan diri dari kepungan mereka. Klan binatang raksasa tampaknya agak takut pada alien ini, dan ini sepertinya bukan jebakan yang mereka pasang. Kapten, alien itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kenapa kita harus ikut campur? Tanya seseorang di dekatnya. Rona, Kapten Iblis Hitam yang cantik, memejamkan mata dan merenung sejenak. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan dingin, musuh dari musuh kita adalah teman kita, siapa bilang itu tidak ada hubungannya dengan kita? Setelah membunuh beberapa dewa sejati tahap awal, Yang Chen segera dikepung oleh sejumlah besar dewa sejati tahap menengah. Para master dewa sejati tingkat menengah ini jauh lebih sulit dihadapi daripada para master tahap awal. Melawan klan binatang raksasa tahap awal, ia bisa langsung menghabisi mereka menggunakan tombak ilahi salju inci dan teknik dewa petirnya. Namun melawan para mid stage, ia harus menggunakan teknik seperti Inate Unity untuk memperoleh hasil signifikan bahkan dalam kondisi puncaknya. Akan tetapi, para dewa sejati tingkat menengah ini bukanlah lawan yang paling sulit. Yang paling merepotkan adalah 3 anggota klan binatang raksasa dewa sejati tahap akhir yang datang dari belakang dan mengunci dia, tidak memberinya tujuan. Si kecil, berakhir di sini, 3 anggota binatang raksasa tahap akhir menghalangi jalan Yang Chen dari 3 arah. Di belakangnya ada sejumlah besar anggota binatang raksasa tahap awal dan menengah, dan di depannya ada 3 kekuatan utama. Yang Chen mengepalkan tangannya, memikirkan rencana yang layak dalam benaknya. Pilihan terbaiknya sekarang adalah keluar dan menuju ke arah tertentu, menciptakan jalan menuju kebebasan. Yang Chen tahu itu akan sulit, tetapi dia tidak punya pilihan. Bagaimana aku tahu kalau aku tidak mencobanya? Yang Chen menyingkirkan pikiran tentang jajaran luar biasa dari klan binatang raksasa.
Dia mengincar dewa sejati tahap akhir yang paling lemah dalam penilaiannya dan langsung menggunakan kartu asnya. Kesatuan bawaan. Kau masih belum menyerah. Kau pikir aku mudah dihadapi? Binatang raksasa dewa sejati tahap akhir itu mencibir, lalu menghentakkan kaki ke tanah, menyebabkan tubuhnya membesar beberapa kali lipat, menyerupai gunung. Ia mengayunkan tinjunya ke arah Yang Chen dari langit. Kesatuan bawaan Yang Chen bertabrakan dengan pukulan lawan, menciptakan dampak yang besar. Mereka menemui jalan buntu selama 3 tarikan napas. Kemudian, sosok Yang Chen mundur dengan cepat, sementara binatang raksasa tingkat akhir terkejut. Ia tidak percaya bahwa serangan dewa sejati tingkat akhirnya hanya berhasil seri dengan Yang Chen. Tangkap dia, teriak binatang raksasa tahap akhir itu. 2 dewa sejati tahap akhir lainnya mencoba menghalangi Yang Chen, sementara binatang raksasa tahap awal dan menengah menyerbu dari belakang. Yang Chen tahu bahwa keadaan sedang buruk dan memutuskan untuk mengambil risiko. Dengan marah, ia berteriak, "Cakrawala ilahi." Seketika, banyak tanaman merambat dari teknik pohon tumbuh dari tanah, menyambar binatang raksasa tahap awal dan pertengahan yang mencoba membunuhnya. Setelah itu, sejumlah besar guntur ungu jatuh dari langit, membentuk kekuatan yang mengerikan. Purple Thunder Divine Heavens dapat disebarkan ke beberapa dampak sekaligus dan bukan hanya satu dampak yang terkonsentrasi, meskipun kekuatannya secara alami jauh lebih lemah saat didistribusikan. Akan tetapi, melawan para master dewa sejati tahap awal dan menengah, itu sudah lebih dari cukup. Meskipun mungkin tidak membunuh mereka, itu cukup untuk mengulur waktu dengan menahan klan binatang raksasa. Satu-satunya hal yang mengkhawatirkan Yang Chen adalah 2 master dewa sejati tahap akhir lainnya. Para master dewa sejati tahap akhir ini sangat sulit untuk dihadapi. Dia harus mengambil risiko. Sekalipun ia mungkin mati, sekalipun ia mungkin tidak bisa melarikan diri, ia harus membuat pilihan. Aku harus memaksa masuk melalui celah. Primitif, persatuan. Pada saat ini, dia harus menggunakan cara terkuatnya untuk bertarung sampai mati. Kalau dia berhasil, dia akan melarikan diri, kalau gagal, dia akan mati di sini. Tanpa ragu, keraguan hanya akan mempercepat kematiannya. Yang Chen mengerahkan seluruh tenaganya, dan saat Ki Primal dikerahkan, Ki ungu berubah menjadi garis lurus, seperti tombak dewa yang meninggalkan tubuhnya, seperti pelangi yang menembus matahari. Kekuatan itu langsung menyasar alam dewa sejati akhir yang terlemah di antara mereka. Pada saat itu, suasana menjadi hening. Apakah dia berada di tahap pencerahan? Tidak, hanya saja niat Dao yang terkandung dalam seni Dao telah muncul samar-samar. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi, anak ini tampaknya mampu menggunakan kekuatan seni Dao tahap pencerahan di tahap awal dewa sejati. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa melakukan ini di awal tahap dewa sejati? Orang-orang di sekitar berdiskusi, semuanya terkejut. Saat mereka tersadar, klan binatang raksasa alam dewa sejati akhir yang menjadi sasaran Yang Chen telah menjerit kesakitan, darah menyembur, dan jatuh terduduk ke tanah serta terluka parah. Meskipun dia tidak kehilangan kesadaran, dia terdorong hingga jarak yang cukup jauh. Melihat ini, Yang Chen segera memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Ups, kita tidak boleh membiarkan anak ini lolos. Melihat arah pelarian Yang Chen, anggota klan binatang raksasa terkejut. Cepat dan kejar. Mereka panik sekarang, tak berani menunda sedetik pun. Jika Yang Chen berhasil lolos dari situasi kacau ini, itu akan menjadi lelucon besar. Mata Yang Chen tertuju ke depan, dan menggunakan Ki Primal masih sangat menguras tenaga untuk alam dewa sejatinya. Sulit baginya untuk mempertahankan kondisinya saat ini, dan ia harus melarikan diri. Berdasarkan situasi saat ini, mereka yang berada di alam dewa sejati akhir akan kesulitan mengejarnya. Namun, saat pikiran itu terlintas di benaknya, tiba-tiba sesosok tubuh besar muncul di hadapannya. Sosok itu begitu besar hingga hampir menghalangi seluruh bidang penglihatannya. Gelap gulita, langit tak dapat dilihat, yang terlihat hanya sosoknya yang besar. Itu adalah anggota klan binatang raksasa yang 3 kali lebih besar dari yang lain. Itu Kapten. Klan Raja Binatang Raksasa ukurannya sangat besar. Sudah berakhir, bahkan Kapten pun turun tangan secara pribadi, kita benar-benar dalam masalah kali ini. Yang lain melihat kemunculan Kapten ini, wajah mereka berubah, dan mereka semua panik dan tegang. Melihat Kapten Klan Raja Binatang Raksasa, Yang Chen menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa keadaan akan semakin buruk. Ia telah mendeteksi sejak awal bahwa ada pembangkit tenaga listrik tahap dewa sejati kesempurnaan agung yang ditempatkan di sini. Akan tetapi, pada saat melarikan diri, dia sudah melupakannya. Sekarang tampaknya pembangkit tenaga listrik tahap dewa sejati kesempurnaan agung ini pasti akan mengambil tindakan. Sekelompok idiot tak berguna, kalian bahkan tak bisa menghentikan manusia dewa sejati tahap awal, apa gunanya kalian? Kapten klan Raja Binatang Raksasa ini menatap tajam ke arah anggota klan binatang raksasa, lalu setelah meraung, dia mengalihkan pandangannya ke Yang Chen. Dinginnya luar biasa, membuat orang menggigil, gemetar tak terkendali. Melihat betapa mengerikannya Kapten klan Raja Binatang Raksasa ini, Yang Chen menggertakkan giginya, bersiap untuk pertarungan terakhirnya.
Meskipun dia tahu peluang keberhasilannya mungkin tidak tinggi. Tetapi meskipun begitu, dia masih ingin mencoba. Pergilah ke neraka, kata Kapten Klan Raja Binatang Raksasa, seolah-olah melihat seekor semut. Kemudian sosoknya yang besar menamparkan dengan telapak tangannya, bagaikan gunung, tidak dapat dihindari, terlalu lebar untuk dihindari. Melihat ini, Yang Chen menggertakkan giginya, siap mempertaruhkan nyawanya untuk menggunakan ki primal untuk kedua kalinya, terlepas dari berhasil atau tidak, dia sudah mencoba yang terbaik. Akan tetapi, saat ia hendak menggunakan ki primal, tiba-tiba kabut hitam tebal terbentuk entah dari mana, berubah menjadi tali raksasa, langsung muncul dan menjerat Kapten Klan Raja Binatang Raksasa. Dari leher hingga lengannya, dan kemudian dengan tarikan yang kuat, tubuh besar Kapten Klan Raja Binatang Raksasa itu jatuh ke tanah. Yang Chen tertegun melihat kejadian itu, karena dia harus mengakui bahwa gugurnya Kapten Klan Raja Binatang Raksasa adalah kabar baik baginya. Tapi siapa yang menyelamatkannya? Yang Chen tidak dapat menemukan jawabannya. Saat ia sedang berpikir keras, beberapa orang bersayap muncul satu demi satu, dan pemimpinnya adalah seorang wanita. Yang Chen dapat dengan mudah menebak siapa mereka dari penampilan dan pakaiannya. Anggota klan Iblis Hitam. Melihat pakaian mereka, sulit untuk tidak mengenali mereka. Apakah aku baru saja beruntung dan bertemu klan Iblis Hitam yang menyerang klan binatang raksasa? Yang Chen bertanya-tanya. Fakta membuktikan bahwa spekulasinya salah. Rona, kapten perempuan klan Iblis Hitam, berkata dengan dingin, cepat ikuti kami. Klan Raja Binatang Raksasa akan segera bangkit, dan sudah terlambat. Yang Chen tahu dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir, jadi dia menggertakkan giginya dan mengikuti Rona tanpa bertanya lebih lanjut. Klan Iblis Hitam, Rona. Klan Raja Binatang Raksasa meraung, tetapi cukup sulit bagi tubuh besarnya untuk berdiri setelah dirobohkan. Cepat dan kejar. Beberapa anggota alam dewa sejati akhir panik dan bergegas mengejar mereka. Namun, anggota klan Iblis Hitam yang datang ke sini semuanya elit, dan sayap mereka bukan hanya untuk pamer. Mereka membawa Yang Chen dan terbang secepat kilat. Sepanjang jalan, Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Melihat situasi ini, klan Iblis Hitam sepertinya sengaja menyelamatkannya, dan bukan hanya kebetulan mereka menemukannya saat bertarung melawan klan binatang raksasa. Dia dipenuhi keraguan, tetapi akhirnya, dia tidak bisa bertanya, karena ekspresi para anggota klan Iblis Hitam di sekitarnya penuh dengan kewaspadaan terhadapnya, meskipun tidak mengandung permusuhan, mereka jelas juga tidak memperlakukannya sebagai teman. Bagaimanapun, dia telah lolos dari klan binatang raksasa, dan dia tidak punya dendam terhadap klan Iblis Hitam. Klan Iblis Hitam seharusnya memperlakukannya sedikit lebih baik daripada klan binatang raksasa. Maka, Yang Chen pun mengikuti para anggota klan Setan Hitam menuju wilayah kekuasaan klan Setan Hitam. Saat melangkah ke wilayah klan Iblis Hitam, Yang Chen merasakan perasaan yang semakin akrab. Melihat kabut hitam pekat, ia teringat kelompok lain yang ia kenal. Klan Iblis Larangan. Memikirkan klan Iblis Larangan, Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap wajah para anggota klan Iblis Hitam. Ia mendapati bahwa penampilan antara klan Iblis Larangan dan klan Iblis Hitam tampaknya tak jauh berbeda. Hal ini membuatnya penasaran, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Begitu Yang Chen tiba di klan Setan Hitam, dia dikelilingi oleh sekelompok anggota klan Setan Hitam. Melihat anggota klan Setan Hitam mengelilinginya, Yang Chen sangat tenang. Dia menghela napas, situasiku barusan sudah seperti masalah hidup dan mati. Kau menyelamatkanku, dan sekarang jika kau ingin membunuhku, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Namun, kurasa kau tidak perlu melakukan hal yang tidak berarti seperti itu. Aku manusia dari ras manusia, namaku Yang Chen. Jika ada yang bisa kulakukan untukmu, katakan saja. Jika aku bisa membalas kebaikan penyelamatku ini, aku pasti tidak akan cemberut. Manusia, ras yang kuat dan licik. Sepertinya dia punya dendam mendalam dengan klan binatang raksasa. Bukan hanya dendam, alasan klan Iblis Hitam kita mampu menyaingi klan binatang raksasa selama bertahun-tahun adalah karena manusia. Jika bukan karena manusia yang terlibat dengan klan binatang raksasa, klan Iblis Hitam kita pasti sudah musnah sejak lama. Ketika sekelompok anggota klan Setan Hitam mendengar bahwa Yang Chen adalah manusia, mereka langsung merasakan banyak niat baik yang tak dapat dijelaskan terhadapnya. Ini adalah sesuatu yang tidak terduga oleh Yang Chen. Awalnya ia mengira ia telah berjalan dari kolam naga ke sarang harimau, dan bahwa klan Iblis Hitam pasti bukan orang yang ramah. Ia menduga mereka pasti akan menuntut sesuatu darinya dan mengeksploitasinya sebelum bernegosiasi dengannya untuk pergi. Lagi pula, siapakah yang begitu baik hati? Padahal tadinya semua berjalan sesuai dengan apa yang dibayangkannya, tapi siapa sangka setelah mengalami beberapa kali liku-liku, akhirnya bisa sampai pada titik ini. Tampaknya orang-orang ini sangat berterima kasih kepada manusia. Apakah kamu yakin kamu manusia? Tanya Kapten Klan Iblis Hitam Rona yang tanpa emosi. Ya, tentu saja, jawab Yang Chen. Apakah kamu punya bukti? Rona sangat waspada. Bagaimana pemahamanmu tentang manusia? Jika pemahamanmu cocok dengan karakteristikku, kurasa aku bisa memberikan beberapa bukti, jawab Yang Chen sambil tersenyum masam.
Mendengar hal itu, orang-orang di sekitar mulai berdiskusi. Kudengar semua manusia memiliki kulit yang cerah, tidak seperti klan iblis hitam kita yang berkulit sangat gelap. Orang ini memang terlihat adil dan bersih. Dan manusia tidak punya sayap, mereka bertubuh kecil, tetapi mereka bisa meledak dengan kekuatan yang tak jauh lebih lemah daripada ras lain. Mereka adalah ras yang sangat unik, memiliki kebijaksanaan, penampilan, dan kekuatan. Sepertinya itu sesuai dengan kriteria. Semakin orang-orang setan hitam ini memandang Yang Chen, semakin mereka menyukainya, dan semakin mereka percaya padanya. Maka Rona tak ragu lagi dan menarik napas dalam-dalam, kalau kau memang manusia, itu akan sangat bagus. Kau bisa membantu klan iblis hitam kami. Selama manusia bersedia bersekutu dengan klan iblis hitam kami untuk memusnahkan klan binatang raksasa, kami, klan iblis hitam, bersedia mengerahkan seluruh kekuatan kami untuk menghancurkan klan binatang raksasa dan berbaiat kepada umat manusia. Yang Chen agak terkejut, apakah kamu serius? Rona menjawab dengan tegas, tentu saja, manusia, apakah kau bersedia membantu kami? Selama kau setuju untuk mewakili kami dalam negosiasi, klan iblis hitam kami akan memberimu semua dukungan. Yang Chen tidak dapat menahan tawa dalam hatinya, tampaknya klan iblis hitam menganggapnya sebagai manusia berpangkat tinggi. Masuk akal, berdasarkan pemahamannya tentang klan binatang raksasa, kekuatan tempur tertinggi mereka seharusnya berada di tahap nirvana. Namun, tahap nirvana sangat langka, tidak seperti manusia yang memiliki beberapa kekuatan tempur tahap kenaikan agung, apalagi tahap nirvana. Ini juga berarti bahwa tidak banyak individu tahap pencerahan di klan binatang raksasa, dan alam dewa sejati seharusnya sudah dianggap sebagai posisi tingkat tinggi. Bagi klan setan hitam, tampaknya kekuatan mereka bahkan lebih lemah daripada klan binatang raksasa, jika tidak, mereka tidak akan begitu membenci klan binatang raksasa dan pasti telah ditindas oleh klan binatang raksasa selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, kekuatan tempur alam dewa sejati harusnya dianggap cukup teratas di klan iblis hitam. Jadi ketika dipikir-pikir lagi, klan iblis hitam mungkin juga menganggapnya sebagai manusia tingkat tinggi. Mereka tidak tahu bahwa kekuatannya tidak berpengaruh di hadapan manusia. Namun, ia sangat yakin bahwa jika ia mengungkapkan hal ini, ia mungkin akan kehilangan semua nilainya. Jadi ia berkata, masalah ini melibatkan banyak kerumitan, dan mustahil untuk mengambil keputusan sekaligus. Bagaimana kalau kita masuk dan membicarakannya perlahan-lahan? Rona mengira Yang Chen mengkhawatirkan masalah klan binatang raksasa dan takut dia akan meremehkan klan iblis hitam mereka, jadi dia segera berkata, Tuan Muda Yang Chen, Anda tidak perlu khawatir. Di wilayah klan binatang raksasa, kami tidak bisa menjamin apapun, tetapi ketika kami sampai di wilayah klan iblis hitam kami, mereka tidak akan berani datang. Namun, Anda benar bahwa ini masalah besar, jadi mari kita masuk dan membicarakannya. Yang Chen mengangguk, dan kelompok itu menjadi semakin bersemangat, seolah melihat fajar kehancuran klan binatang raksasa. Ia mengikuti Rona lebih jauh ke dalam wilayah klan iblis hitam. Aku akan mengajakmu bertemu orang terkuat di klan kita, Raja Iblis Hitam Agung. Saat ini dia yang terkuat di klan kita, dan aku yakin Raja Iblis Hitam Agung akan sangat senang bertemu denganmu, kata Rona penuh semangat. Aku juga menantikannya, jawab Yang Chen sambil tersenyum. Meskipun dia berkata begitu, dia tidak bisa menahan senyum getir di dalam hatinya. Siapa yang tahu seperti apa karakter Raja Iblis Hitam Agung ini? Namun demikian, pada titik ini, ia tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan terus maju. Maka, dipimpin oleh Rona, rombongan itu tiba di Black Hawk Hall, yang digantung di dataran tinggi. Bagian awal aula menampilkan patung elang hitam yang megah, dan kabut hitam yang menyelimuti sekelilingnya menyelimuti aula elang hitam dengan suasana misterius. Ini aula elang hitam klan iblis hitam kami, silakan masuk. Aku akan mengantarmu menemui tetua suku kami, lalu kami akan memintanya untuk mengantarmu menemui Raja Iblis Hitam Agung, kata Rona. Yang Chen tahu bahwa Rona sangat mementingkan masalah ini, dan ia tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apa yang telah dilakukan klan binatang raksasa terhadap klan iblis hitam selama bertahun-tahun. Tampaknya klan iblis hitam benar-benar ingin mengalahkan klan binatang raksasa, tetapi mereka tidak mampu mengimbanginya. Meski begitu, mereka melancarkan serangan besar-besaran belum lama ini. Kebencian macam apa yang ada di antara kedua klan ini? Meski hatinya merasa curiga, dia sudah tiba di dalam Black Hawk Hall bersama Rona dan yang lainnya. Begitu masuk, mereka melihat iblis hitam tua, berjalan dengan bantuan kruk, matanya lemah karena usia, tetapi auranya cukup kuat, bahkan melebihi Rona, mencapai tingkat pencerahan yang tinggi. Dengan kekuatan seperti itu, tidak perlu dikatakan lagi bahwa hal itu membuat hati Yang Chen sedikit tergerak. Siapa dia? Tanya iblis hitam tua. Tetua suku Han, ini manusia tingkat tinggi dengan kekuatan alam dewa sejati, Yang Chen, kata Rona bersemangat. Aku membawanya ke sini untuk membahas beberapa negosiasi dengan manusia di masa mendatang, dan kuharap kau bisa membawanya menemui Raja Iblis Hitam Agung. Mendengar ini, tetua iblis hitam tidak segembira yang dibayangkan Rona, tetapi malah memukul-mukul kruknya dan berkata dengan marah, apa?
Manusia, apa kau tidak tahu kalau manusia itu licik dan berbahaya? Kau telah membawa manusia ke pedalaman klan iblis hitam tanpa izin. Bagaimana kalau ini rencana klan binatang raksasa? Anggota klan iblis hitam lainnya di sekitar juga mulai marah dan mulai memarahi Rona. Yang Chen tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya setelah mendengar ini. Tampaknya klan setan hitam juga sama, setiap kelompok selalu ada satu atau dua orang yang keras kepala, berpikiran tertutup, dan tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, serta menganggap pilihan mereka sendirilah yang paling benar. Rona menggertakkan giginya, tetua suku Han, dia benar-benar bukan mata-mata dari klan binatang raksasa. Meskipun dia bukan mata-mata dari klan binatang raksasa, bagaimana mungkin manusia bisa melewati klan binatang raksasa untuk datang ke klan iblis hitam kita? Ini saja sudah layak direnungkan. Berhenti bicara omong kosong, tangkap manusia ini dan interogasi dia nanti. Tetua suku Han berkata tanpa ampun. Yang Chen tahu bahwa segala sesuatunya telah serba salah. Klan setan hitam bukanlah sekte yang lembut, dan ketika diprovokasi, mereka cukup menakutkan. Tepat saat tetua suku selesai berbicara, orang-orang di bawah mulai bergerak, dan meskipun Yang Chen tenang, dia tidak dapat menahan keringat dingin. Namun, saat dia berpikir bahwa segala sesuatunya akan bergerak ke arah yang buruk, sebuah suara dingin terdengar dari kedalaman istana. Suara ini seakan menusuk sumsum tulang, membuat orang merasakan keagungan dan kedinginan yang tak berujung, tak mampu menahan kekuatannya yang luar biasa. Kalian semua, berhenti. Ketika percakapan berakhir, semua orang harus berhenti karena mereka tahu siapa yang berbicara. Saat suara itu benar-benar menghilang, seorang pria bersayap lebar muncul di hadapan semua orang. Ia tak berbeda dengan anggota biasa klan iblis hitam, kecuali ciri khas sayapnya. Sayapnya 2 kali lebih besar dari rata-rata anggota klan iblis hitam. Sayap-sayap ini tampaknya melambangkan seorang raja. Yang Chen memandang aura Qi yang terpancar dari tubuh lelaki itu, hatinya dipenuhi keterkejutan, karena lelaki di depannya telah mencapai tahap nirvana. Melihat hal ini, Yang Chen paham bahwa orang ini pastilah Raja Iblis Hitam Agung, jika tidak terjadi apa-apa. Seperti yang dipikirkannya, ketika orang-orang di bawah melihat orang ini, mereka dengan hormat memberi hormat, "Salam, Raja Iblis Hitam Agung." "Salam, Raja Iblis Hitam Agung." Tak seorang pun yang hadir berani pamer di hadapannya, semuanya menundukkan kepala. Rona dan yang lainnya melakukan hal yang sama, membuat Yang Chen tidak punya pilihan selain berkata, "Salam, Raja Iblis Hitam Agung Senior." Adalah hal yang wajar bagi Yang Chen untuk memberi hormat kepada seseorang yang telah mencapai tahap nirvana. Manusia, sejujurnya, aku sudah lama tidak bertemu manusia. Raja Iblis Hitam Agung menatap Yang Chen dengan heran, "Kalian juga, kan? Karena kalian memperlakukan tamu seperti ini, manusia dan klan iblis hitam kita seharusnya tidak bermusuhan." Teman muda manusia ini, literal spasi 1900, meskipun dia bukan tamu terhormat, tetaplah tamu langka, dan perlakuan sembrono tidaklah pantas. Mendengar ini, wajah tetua klan Han memerah, "Yang mulia, apakah ada kemungkinan ada penipuan dalam hal ini?" "Bagaimana bisa?" Tetua klan Han berani mempertanyakan keputusanku. Tanya Raja Iblis Hitam dengan dingin. "Aku tidak berani, aku pasti tidak berani," kata tetua klan Han, kehilangan semua kesombongannya di depan Raja Iblis Hitam Agung dan berperilaku baik, literal, space 1900. Mendengar kata-kata tetua klan Han, Raja Iblis Hitam Agung tampak puas dan berkata, "Teman manusia, cari tempat duduk." "Rona, lanjutkan. Kau punya ide bagus tadi, ingin bernegosiasi dengan manusia." Yang Chen menemukan tempat duduk tanpa sopan santun. Adapun Rona dan yang lainnya, mereka mulai mengungkapkan pikiran mereka. "Ini tidak masuk akal, atas hak apa kita menjadi pengikut manusia?" Literal kembali, literal, seseorang menyuarakan ketidakpuasannya setelah mendengar kata-kata Rona. Rona ragu-ragu dan hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh Raja Iblis Hitam Agung. Raja Iblis Hitam Agung mengelus dagunya, "Selama kita bisa melenyapkan klan binatang raksasa, bahkan jika kita menjadi pengikut manusia, itu tidak akan menjadi masalah. Ini adalah konsep yang diwariskan oleh nenek moyang kita, dan sebenarnya, manusia memang memiliki kualifikasi untuk mendominasi kita, setidaknya lebih baik daripada didominasi oleh klan binatang raksasa. Selama manusia tidak mengeksploitasi kita seperti klan binatang raksasa dan tidak merampas ruang hidup kita sebagai klan iblis hitam, tidak ada yang salah dengan menjadi pengikut manusia. Pada titik ini, apakah ada yang lebih penting bagi klan iblis hitam kita selain menemukan ruang hidup?" Mendengar ini, kelompok tetua klan setan hitam terdiam, karena klan setan hitam jelas menghadapi tantangan yang signifikan saat ini. Raja Iblis Hitam Agung berkata dengan santai, "Namun, aku masih memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan manusia. Di tempat itu, yang memiliki kekuatan sejati adalah mereka yang berada di tahap pencerahan. Manusia di alam dewa sejati ini tidak bisa dianggap tingkat tinggi dan tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang nyata. Sebenarnya, bicara dengannya, Nak, kau mungkin tidak cukup memenuhi syarat." Yang Chen tidak menyangka Raja Iblis Hitam Agung begitu cerdik. Memang benar, tidak akan mudah baginya untuk menipu pihak lain.
Pada titik ini, Yang Chen tidak lagi menyembunyikan apapun, senior Raja Iblis Hitam, Anda benar, saya memang tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan dalam masyarakat manusia. Bahkan jika Anda tidak menyebutkannya, saya akan mengakuinya. Namun, saya yakin saya masih memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan Anda. Oh, coba ku dengar. Raja Iblis Hitam Agung memancarkan aura yang luar biasa, menatapnya dengan senyum tipis. Sederhana saja, suatu hari nanti, aku akan mencapai tahap pencerahan. Kata Yang Chen, kenapa? Kenapa aku harus percaya padamu? Apa kau pikir tahap pencerahan bisa dicapai hanya dengan mengatakan itu? Di seluruh klan iblis hitam kita, dengan populasi ratusan miliar, hanya ada sekitar 30 ahli alam pencerahan. Apa kau pikir tahap pencerahan itu bukan apa-apa? Raja Iblis Hitam mencibir. Klan binatang raksasa seharusnya lebih kuat daripada klan iblis hitam, dan seharusnya ada lebih banyak ahli tahap pencerahan di antara mereka, kan? Tapi, bukankah aku masih berhasil lolos dengan selamat? Tanya Yang Chen. Raja Iblis Hitam tertawa terbahak-bahak, itu karena klan Iblis Hitam kita telah melemahkan kekuatan tempur mereka. Kalau tidak, mustahil kau bisa keluar dari sana dengan kemampuanmu. Bukankah ini membuktikan bahwa bertemu kalian adalah takdir? Kata Yang Chen. Raja Iblis Hitam Agung tertegun sejenak, lalu tertawa lebih keras lagi. Bagus. Bagus sekali, takdir. Aku suka. Raja Iblis Hitam Agung tertawa, alih-alih marah, manusia, tiba-tiba aku mulai percaya bahwa kau memiliki kemampuan untuk mencapai tahap pencerahan. Kalau begitu, aku akan bicara denganmu. Tentu, tidak masalah. Tapi, sebelum bicara, aku harus memberitahumu sesuatu, kata Yang Chen. Ada apa? Raja Iblis Hitam Agung bingung. Rona juga menarik napas dalam-dalam, karena pasang surutnya benar-benar membuat orang merasa cemas. Namun, dia dapat melihat bahwa Yang Chen adalah manusia yang unik, karena sangat sedikit orang yang mampu berbicara semudah itu dengan Raja Iblis Hitam Agung, dan Yang Chen adalah orang pertama yang pernah dilihatnya seperti itu. Pada saat ini, Yang Chen menatap tajam ke arah Raja Iblis Hitam dan berkata perlahan, Raja Iblis Hitam, kau pasti terluka parah, bukan? Ya, benar. Aku bertarung melawan Raja Klan Binatang Raksasa selama 3 hari 3 malam. Sayangnya, Raja Klan Binatang Raksasa menggunakan cara yang keji untuk melukaiku, dan aku masih sakit kepala karena luka-lukaku, ref lebih besar dari P lebih besar dari. Bagaimana kau, anak muda, bisa tahu? Luka-lukaku seharusnya tidak terlalu kentara. Raja Iblis Hitam Agung menyipitkan matanya dan tidak menyembunyikan apapun. Baginya, membunuh Yang Chen akan mudah. Yang Chen mengeluh, jadi itu penyergapan lagi, yang sangat cocok dengan gaya Raja Klan Binatang Raksasa. Sepertinya kau tahu banyak tentang Raja Klan Binatang Raksasa, kata Raja Iblis Hitam Agung. Yang Chen mengangguk, sejujurnya, aku punya beberapa keluhan dengan Raja Klan Binatang Raksasa, tapi aku tidak bisa menjelaskannya lebih lanjut. Jika aku menjelaskannya, Penatua Iblis Hitam hanya akan menganggapku membual. Hehe, lebih baik tidak usah dibahas. Aku lebih penasaran bagaimana kau melihat lukaku, kata Raja Iblis Hitam Agung. Senior Raja Iblis Hitam Agung, pernahkah kau mendengar tentang dan medical? Yang Chen mendengar Yang Chen menyebut-nyebut dan medical, para anggota klan Iblis Hitam ini saling berpandangan, karena mereka sangat tidak mengenalnya. Belum pernah mendengarnya. Hanya karena yang lain belum pernah mendengarnya, bukan berarti Raja Sihir Hitam itu sama. Raja Sihir Hitam memiliki pengalaman yang luas, dan meskipun tidak ada profesi dokter dan di klan Iblis Hitam, ia telah mempelajarinya melalui buku-buku kuno dan rumor. Sejarah umat manusia diyakini berusia setidaknya beberapa juta tahun, atau bahkan lebih lama. Selama sejarah yang begitu panjang, manusia telah mengembangkan kemampuan untuk melawan berbagai bencana. Berbagai profesi tidak jarang di antara manusia, beberapa di antaranya bahkan cukup terampil untuk menyelamatkan para kultivator yang terluka. Bahkan penyakit serius pun dapat disembuhkan oleh para profesional terampil ini. Mereka dikenal sebagai dan medicals. Benarkah yang kukatakan? Tanya Raja Sihir Hitam. Ya, Raja Sihir Hitam benar. Meskipun pemahamanmu tentang profesi dan medical tidak komprehensif, poin utamanya tepat. Dan medical memang bisa menyelesaikan kasus-kasus pasien cedera yang sulit dan rumit, kata Yang Chen sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, semua anggota klan setan hitam di dekatnya menatap Yang Chen, jantung mereka berdebar lebih cepat. Apa, Yang Chen bisa mengatasi cedera yang sulit dan rumit? Bagi klan setan hitam, ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Pasti palsu, kan? Selama ratusan ribu tahun sejarah klan iblis hitam kita tidak tahu berapa banyak rakyat kita yang telah dilukai oleh klan binatang raksasa. Banyak yang terluka oleh klan binatang raksasa mati dalam penderitaan atau bertarung sampai mati dengan luka-luka yang mengerikan. Kita belum pernah mendengar ada obatnya sebelumnya. Tidak mungkin ada obat-obatan suci dari surga dan bumi, kan? Obat-obatan suci yang bisa menyembuhkan Raja Sihir Hitam sangat langka, dan klan kita tidak punya stoknya. Yang Chen menggelengkan kepalanya, obat suci langit dan bumi, apa pemahamanmu tentangnya? Rumput ekor rubah dan sejenisnya.
Itu hanyalah lincau biasa, dan kami punya banyak di inventaris klan kami, kata seorang tetua suku. Aku hanya butuh obat spiritual tingkat itu, kata Yang Chen. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa sesederhana itu? Aku tidak percaya, Raja Sihir Hitam, kau harus berhati-hati. Yang Chen hanya mengangkat bahu menanggapi kecurigaan ini, tidak menganggapnya serius. Bagaimana mungkin klan iblis hitam memahami kebijaksanaan manusia? Keterampilan medis yang dimilikinya, meskipun bukan hasil dari 12 kondisi yang terakumulasi selama jutaan tahun, tetap cukup untuk memecahkan sebagian besar kasus yang sulit. Dia percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Black Magic King sangat cerdas, ia memancarkan sikap terbuka dan jujur yang membuat orang-orang mengaguminya. Maksudmu kau bisa menyelamatkanku? Tanya Raja Sihir Hitam dengan heran. Yang Chen berkata perlahan, saya belum melihat cedera spesifiknya, tapi itu seharusnya bukan masalah besar. Memang, seharusnya bukan masalah besar. Luka macam apa yang diderita Raja Sihir Hitam? Dia terluka oleh kekuatan murni Raja Klan Binatang Raksasa. Luka paling parah yang bisa ditimbulkan oleh kekuatan murni hanyalah hantaman hebat ke-5 organ dalam dan 6 organ berongga, yang bukan masalah besar bagi seorang dan medis. Tantangan terbesarnya mungkin adalah tingkat kultivasi seni bela diri Raja Iblis Hitam Agung karena dia belum pernah menghadapi cedera tahap nirvana sebelumnya. Yang mulia, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Apanya yang, bukan masalah besar? Anda sudah dalam kondisi yang buruk, dan dia berani bilang itu bukan masalah besar. Pasti ada yang salah dengan anak ini, kata tetua klan Han dengan yakin. Raja Iblis Hitam melambaikan tangannya, aku sudah seperti ini. Saat ini, aku bahkan belum bisa mengerahkan setengah dari kekuatanku sepenuhnya. Tidak ada alasan untuk tidak mengambil risiko. Anak muda, kau pasti punya alasan untuk menyelamatkanku, kan? Kurasa kau tidak akan mau menyelamatkanku tanpa alasan sama sekali. Tentu saja, aku punya banyak alasan untuk ingin menyelamatkan Raja Iblis Hitam Agung, kata Yang Chen. Oh, coba ku dengarkan, tanya Raja Iblis Hitam Agung dengan rasa ingin tahu. Yang Chen berkata, pertama, Raja Iblis Hitam Agung telah disergap oleh Raja Klan Binatang Raksasa. Raja Klan Binatang Raksasa itu pasti tahu bahwa kau terluka, dan kita tidak tahu kapan dia akan menyerang. Jika kau terluka dan harus bertarung, lalu kau kalah, seluruh klan Iblis Hitam akan kalah. Kekalahan klan Iblis Hitam secara keseluruhan dari klan binatang raksasa juga tidak baik untukku, jadi mengapa tidak membantumu? Mulut Raja Iblis Hitam berkedut, kau memang melihatnya dengan sangat jelas, tapi kau tidak perlu terlalu khawatir. Raja klan binatang raksasa itu mungkin akan menyerang lagi, tapi dia juga terluka parah. Dia tidak mendapatkan banyak keuntungan dari pertarungan kita. Tentu saja, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan dia kembali. Lagi pula, aku benar-benar punya niat untuk berdiskusi dengan Raja Iblis Hitam Agung tentang melenyapkan klan binatang raksasa, kata Yang Chen acuh tak acuh. Hahaha, Raja Agung Sihir Hitam tertawa terbahak-bahak, semakin aku melihatmu, semakin aku menyukaimu, nak. Aku penasaran bagaimana kau akan menyelamatkanku. Jika kau bisa menyembuhkan lukaku, mulai hari ini, kau akan menjadi tamu kehormatan klan Iblis Hitamku. Di dalam klanku, kau akan menikmati perlakuan terbaik. Raja Iblis Hitam Agung, kau sangat jujur. Yang Chen membungkuk, aku perlu memeriksa denyut nadimu. Memeriksa denyut nadiku. Raja Sihir Hitam tidak mengerti. Yang Chen tidak banyak bicara, dia hanya berkata, ulurkan pergelangan tanganmu. Raja Sihir Hitam melakukan apa yang diperintahkan, dan Yang Chen meraih pergelangan tangannya untuk memeriksanya. Mengukur denyut nadi saja tidak cukup. Yang Chen mengaktifkan pupil ilahi lingkinya dan mulai mengamati tubuh Raja Sihir Hitam. Anehnya, menggunakan pupil ilahi lingki bersama dengan jalan Dokter Pil untuk mengamati luka dan penyakit, hasilnya cukup baik. Setelah mengamati ini dengan saksama, Yang Chen hampir yakin dengan penilaiannya. Bagaimana? Tanya Raja Sihir Hitam. Apa yang ingin dikatakan Yang Chen dalam hatinya adalah bahwa cedera itu mudah saja. Akan tetapi, dia tidak akan mengatakannya keras-keras, terlalu berisiko jika mengecilkan masalah tersebut. Dia berkata, meskipun agak merepotkan, aku bisa mengatasinya, tapi aku tidak tahu di mana gudang material bangsawan itu. Ikuti aku, kata tetua klan Han, memimpin jalan. Tetua klan Han, kau tidak boleh mempersulitnya, kata Raja Sihir Hitam dengan nada muram, menyiratkan sebuah ancaman. Tetua klan Han tahu lebih baik daripada tidak memahami situasi, dan segera menjawab, Yang mulia, saya sangat menyadari situasinya. Begitu percakapan berakhir, tetua klan Han memimpin jalan di depan, Luona mengikutinya dari dekat, aku juga ikut. Dengan itu, mereka bertiga dengan tertib langsung menuju gudang material. Di tengah perjalanan, banyak anggota klan setan hitam yang penasaran dengan kehadiran Yang Chen, saling bertukar pandang. Tetua klan Han tetap diam, memimpin Yang Chen ke sebuah aula yang tampak mirip dengan aula Black Hawk. Ini gudang material klan iblis hitam, aula api iblis. Masuklah. Material yang kau inginkan seharusnya ada di sini, kata tetua klan Han, nada bicaranya terhadap Yang Chen perlahan berubah. Yang Chen tidak mengambil hati permusuhan awal tetua klan Han dan turun tangan.
Tetua klan Han mengikuti untuk memimpin jalan, menghela napas, dan ragu-ragu sebelum berkata, adik Yang Chen, meskipun aku tahu aku seharusnya tidak mengatakan ini, tetapi aku tetap ingin mengatakannya. Jika kau dapat menyembuhkan Raja Agung, bahkan jika mulutku yang kotor tadi menghinamu, kau dapat mengambil nyawaku jika kau ingin membalas dendam, asalkan kau benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Raja Agung. Tetapi jika kau tidak dapat menyelamatkannya, maka aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Yang Chen mendengar hal ini dari tetua klan Han dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengaguminya. Dia tidak menganggap serius ancaman pihak lain. Seseorang yang dapat mengabdikan hidupnya untuk sukunya dan untuk Raja Agung, tidak peduli seberapa buruk karakternya, tidak akan terlalu buruk. Tampaknya tetua klan Han hanya keras kepala, dan karakternya tidak seburuk itu. Dia tertawa dan berkata, tetua klan Han, pertama, aku tidak menginginkan nyawamu, kedua, aku berjanji akan menyelamatkan Raja Iblis Hitam Agung. Aku tidak tahu apa yang masih diragukan tetua klan Han tentangku, tetapi kau harus mengerti bahwa sekarang, aku berada jauh di dalam klan Iblis Hitammu, bahkan jika aku melukai Raja Iblis Hitam Agung, bisakah aku melarikan diri? Tetua klan Han tidak sepenuhnya mempercayainya, tetapi mulutnya jelas jauh lebih bersih. Ia terbatuk 2 kali dan berkata, apa yang dikatakan saudara muda Yang Chen memang benar. Yang Chen tahu bahwa tetua klan Han tidak sepenuhnya mempercayainya, tetapi dia punya banyak waktu untuk membuat pihak lain mempercayainya. Selanjutnya, ia perlahan mulai memilih material di perpustakaan material. Ketika Yang Chen mengamati lebih dekat, ia sungguh terkejut. Awalnya ia mengira klan Iblis Hitam, suku primitif yang bahkan tidak mengenal jalan dokter pil dan alkimia, akan memiliki sumber daya yang langka. Namun, siapa sangka setelah mengamatinya, ternyata ada banyak sekali bahan yang tersedia. Memang banyak material yang kualitasnya jelek, tapi kalau diteliti lebih dekat, masih ada beberapa barang langka yang bisa ditemukan di antaranya. Dengan perpustakaan material yang begitu luas membentang puluhan kilometer, Yang Chen tak dapat menahan rasa gembiranya secara diam-diam tentang berapa banyak harta karun yang mungkin ada. Saya bisa mengambil bahan apapun dari perpustakaan material, kan? Yang Chen tersenyum dan bertanya. Asalkan kau bisa menyembuhkan Raja Agung, ambil saja semuanya, tidak masalah. Tetua klan Han menjawab tanpa ragu. Yang Chen tidak menyangka orang-orang klan setan hitam memperlakukan material dengan ketidakpedulian seperti itu. Sekalipun mereka tidak tahu apapun tentang alkimia, atau jalan dokter pil, bahan-bahan itu pasti masih ada gunanya. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, biasanya kamu menggunakan bahan-bahan yang kamu kumpulkan untuk apa? Selain beberapa obat suci langit dan bumi yang disimpan secara terpisah, sebagian besar bahan-bahan ini langsung digunakan untuk kultivasi. Hanya saja beberapa memiliki energi spiritual yang lebih sedikit dan yang lainnya lebih banyak, sehingga diberikan kepada orang-orang dengan tingkat kultivasi yang berbeda. Ada apa? Tanya tetua klan Han dengan rasa ingin tahu. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Itu sungguh sia-sia. Benar-benar sia-sia. Memang ada banyak sekali materi, masing-masing mengandung energi spiritual, kurang lebih, yang dapat membantu dalam pengembangan diri. Namun, beberapa material mungkin memiliki energi spiritual yang langka, tetapi tidak dimaksudkan untuk diolah. Material-material tersebut memiliki kegunaan lain, dan menggunakannya untuk mengolah hanyalah pemborosan. Yang Chen ingin menangis, betapa mubazirnya ini. Pada kesempatan pertama, ia benar-benar perlu menyelamatkan bahan-bahan ini agar tidak terbuang sia-sia. Nilainya tidak dimanfaatkan di sini. Namun sebelum itu, ia harus mengatasi luka-luka Raja Iblis Hitam Agung terlebih dahulu. Dengan perpustakaan material yang seperti perbendaharaan ini, ia dapat memilih sebanyak yang ia inginkan, sehingga menyembuhkan Raja Iblis Hitam Agung bukanlah masalah. Hanya dalam waktu singkat, Yang Chen telah memilih lebih dari 100 material. Dari 100 lebih bahan-bahan tersebut, hanya 10% yang diperuntukkan untuk tujuan penyembuhan, dan sisanya, Yang Chen berencana untuk mengambilnya sendiri. Dia bukan tipe orang yang suka mengambil keuntungan kecil, tapi dia tidak bisa menahannya. Jika dia tidak mengambilnya, material-material ini akan terbuang sia-sia bersama klan Iblis Hitam. Tetua klan Han dan Rona sama-sama menyadari bahwa Yang Chen telah memilih materi yang tidak berhubungan dengan penyembuhan menjelang akhir. Mereka berdua menutup mata terhadap hal itu. Maka, setelah setengah jam memilih bahan, Yang Chen kembali dengan perasaan puas. Tak heran ia begitu gembira, karena setelah membuat pilihan, ia berhasil mengumpulkan cukup banyak bahan untuk membuat pil genesis kecantikan ilahi. Ini menunjukkan betapa berharganya material library. Dalam perjalanan pulang, mereka bertiga tidak diragukan lagi menjadi pusat perhatian. Mereka kembali. Aku tidak tahu apakah anak manusia itu bisa menyelamatkan Raja Agung atau tidak. Selama Raja Agung masih hidup, kita tidak takut dengan apapun yang bisa dilakukan klan binatang raksasa kepada kita. Raja Agung adalah yang terkuat. Melihat Yang Chen kembali, Raja Iblis Hitam bertanya, bagaimana? Apakah sudah siap? Yang Chen berkata, semuanya, tolong tunggu sebentar. Tetua klan Han cukup terkejut, bertanya-tanya apa yang ingin ditunggu Yang Chen setelah menemukan materi tersebut.
Mungkinkah anak ini ketakutan di saat kritis dan tidak memiliki kemampuan yang sebenarnya? Orang-orang ini tidak tahu tentang jalan Dr. Pil, dan bagaimana mereka bisa tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan Yang Chen. Mendapatkan bahan-bahan itu baru permulaan. Setelah mengumpulkan bahan-bahan itu, yang harus dilakukan adalah alkimia. Alkimia adalah inti dari Dr. Pil. Kalau tidak, mereka tidak akan disebut Dr. Pil. Yang Chen mengeluarkan tungku pil, mengabaikan tatapan orang-orang di sekitarnya, dan mengabdikan dirinya pada alkimia. Alkimia tingkat rendah ini sangat sederhana baginya. Namun bagi klan setan hitam, tindakannya tampak seperti tipuan aneh dan menarik perhatian semua orang karena mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Menyaksikan penampilan Yang Chen yang luar biasa, mata mereka tidak bisa meninggalkannya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk secangkir teh, Yang Chen secara bertahap memurnikan eliksir, dan 9 pil dari satu tungku jatuh langsung ke tangan Yang Chen. Yang Chen menatap eliksir itu dengan penuh percaya diri, lalu melemparkannya langsung ke Raja Iblis Hitam Agung. Tak ada satu pil pun yang hilang dari 9 pil itu, semuanya diberikan kepada Raja Iblis Hitam Agung. Raja Iblis Hitam Agung memandang ramuan itu dengan penuh rasa ingin tahu, tidak mengetahui efek spesifiknya. Yang Chen berkata, setelah diminum, ramuan ini akan menyembuhkan lukamu secara perlahan dalam waktu setengah jam. Dalam 3 hari, lukamu akan sembuh total. Minumlah 1 pil setiap kali, dan 8 pil sisanya adalah hadiah tambahan untukmu, Raja Iblis Hitam Agung. Jika kau terluka di kemudian hari, minumlah 1 pil ini saja. Selama lukamu tidak lebih parah dari yang kau alami sekarang, pasti akan bekerja dalam 3 hari. Mendengar kata-kata Yang Chen, orang lain yang hadir tidak dapat menahan diri untuk saling memandang. Apakah itu benar-benar ajaib? Raja Agung, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Banyak orang di sekitar memberi nasihat, mereka menganggap apa yang dikatakan Yang Chen terlalu aneh. Seberapa beranikah Raja Iblis Hitam Agung? Melihat Yang Chen begitu percaya diri, tanpa ragu ia langsung memasukkan ramuan itu ke dalam perutnya. Kemudian Raja Iblis Hitam Agung menutup matanya dan mulai menunggu dengan sabar. Seluruh suasana menjadi hening. Yang Chen hanya duduk di kursi dan menunggu dengan sabar berlalunya waktu. Seperti ini, 1 hari, 2 hari. Raja Iblis Hitam Agung tetap diam, membuat hati semua orang gelisah, tetapi Yang Chen masih penuh percaya diri, tidak pernah berubah dari awal hingga akhir. Dan kemudian, perlahan-lahan, mencapai hari ketiga. Sekarang, mata klan Iblis Hitam tertuju pada Raja Iblis Hitam. Mereka semua berpikir jika sesuatu yang buruk terjadi pada Raja Iblis Hitam, mereka akan segera menjatuhkan Yang Chen. Jika Raja Iblis Hitam bermasalah, Yang Chen pun tidak akan bisa hidup dengan baik. Pada saat itu, ia tidak akan bisa bertahan hidup atau mati. 3 hari telah berlalu, dan Raja Iblis Hitam Agung perlahan membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, semua orang tidak dapat menahan diri untuk maju dan bertanya, Raja Agung. Raja Agung, apakah Anda baik-baik saja? Raja Agung, bagaimana perasaanmu? Semua orang dipenuhi dengan antisipasi, termasuk Rona dan tetua klan Han. Bagi seluruh klan Iblis Hitam, Raja Agung adalah pilar dan kekuatan absolut yang dapat menopang klan Iblis Hitam. Awalnya, ekspresi di wajah Raja Iblis Hitam Agung tampak serius, tetapi tak lama kemudian, senyum muncul di wajahnya. Hehehe, lumayan, Yang Chen, sahabatku, efek obat ajaib ramuan rohmu sangat memuaskan. Raja Iblis Hitam tertawa terbahak-bahak, tampak gembira, sekarang, seperti yang kau katakan, lukaku sudah sembuh total, tanpa masalah yang tersisa. Mendengar ini, anggota klan setan hitam lainnya melebarkan mata mereka dan mulai bersorak dan melompat kegirangan. Hebat, ini sungguh hebat. Raja Agung baik-baik saja sekarang. Luka-luka Raja Agung telah sembuh, ini luar biasa. Kita tidak perlu takut lagi, bahkan jika Raja Klan Binatang Raksasa datang lagi, kita tidak perlu takut. Para anggota klan Iblis Hitam sangat bahagia. Beberapa bahkan meneteskan air mata kebahagiaan, seperti Rona, yang berdiri di samping Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen juga senang. Namun, saat ia sedang mempertimbangkan apa yang harus dikatakan selanjutnya, tetua klan Han menghampirinya. Adik Yang Chen, aku tetap pada apa yang kukatakan sebelumnya. Awalnya, aku meremehkanmu, tapi aku tidak menyangka kau memiliki kemampuan seperti itu. Aku pantas mati 1000 kali untuk itu. Jika kau bersedia, kau bisa mengambil nyawaku kapan saja. Ini adalah utang budiku padamu, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan siapapun, kata tetua klan Han. Yang Chen melambaikan tangannya, tetua klan Han, aku juga menepati janjiku. Aku tidak tertarik dengan hidupmu. Menyelamatkan Raja Iblis Hitam Agung juga merupakan ide pribadiku. Bukan berarti menyelamatkan Raja Agung semata-mata untuk membalas dendam padamu. Tetua klan Han, kembalilah. Adik Yang Chen bukanlah orang yang tidak bermurah hati, kata Raja Iblis Hitam Agung. Tetua klan Han tak dapat menahan perasaan tersentuh, mengingat kembali sikap piciknya di awal dan merasa malu. Raja Iblis Hitam Agung kini datang ke sisi Yang Chen, duduk sendirian,
dan berkata dengan ramah, "Adik Yang Chen, seperti yang kukatakan sebelumnya, selama kau menyelamatkanku, kau akan menjadi tamu terhormat klanku dan menikmati perlakuan terbaik. Aku tidak yakin dengan selera ras manusiamu, tetapi ada banyak wanita cantik di klan kami, seperti Rona." Rona, kau masih lajang, bagaimana menurutmu tentang adik Yang Chen? Rona tahu betul niat Raja Agungnya. Meskipun tampak santai, ia sebenarnya bermaksud mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Yang Chen. Kedua, ia ingin Rona mengikatkan diri pada Yang Chen, berharap Yang Chen akan menjaga hubungan baik dengan klan iblis hitam di masa depan, sehingga aliansi mereka dengan umat manusia dapat membawa mereka ke hari-hari yang lebih baik. Demi masa depan klannya, Rona bahkan tidak ragu, saya sangat mengagumi tuan muda Yang Chen. Raja Iblis Hitam tertawa terbahak-bahak, adik Yang Chen, seperti yang kau lihat, Rona dari klan kami cukup tertarik padamu. Aku ingin tahu apa pendapatmu tentang Rona. Mendengar ini, Yang Chen tak kuasa menahan rasa canggung yang amat dalam, karena ia memahami maksud Raja Iblis Hitam. Ia pun segera melambaikan tangannya, "Penatua Wang dari klan Iblis Hitam, kau tak perlu melakukan ini. Umat manusia kita sangat mementingkan urusan hati, dan aku yakin gadis Rona pun demikian. Mungkinkah adik muda Yang Chen tidak tertarik pada Rona?" tanya Raja Iblis Hitam Agung. Yang Chen tak kuasa menahan senyum getir, "Tentu saja, aku tertarik. Membandingkan gadis Rona dengan wanita-wanita rasku, mereka punya pesona unik masing-masing. Tapi, urusan hati memang tak bisa dipaksakan." Dia mengatakan kebenaran. Setelah melihat wanita-wanita cantik dari rasnya sendiri, Yang Chen merasa Rona sama sekali tidak kalah menarik. Sebaliknya, kulit hitamnya membuatnya tampak semakin mempesona dan mempesona, memenuhi hati orang lain dengan hasrat, bagai api yang menyala-nyala. "Kalau kau ingin junior ini membantu klan Iblis Hitam, kau tinggal bilang saja. Aku bukan orang yang menolak membantu saat dibutuhkan. Seperti yang kukatakan sebelumnya, kedatanganku ke klan Iblis Hitam hari ini adalah karena takdir kita, dan karena kau membantuku, sudah menjadi tanggung jawabku untuk membantu klan Iblis Hitam," kata Yang Chen serius. Raja Iblis Hitam Agung mengangguk, "Dengan kata-katamu itu, Yang Chen, sahabatku, aku bisa merasa tenang. Aku tidak meminta banyak sekarang, tapi aku harap ketika kau memasuki tahap pencerahan, kau dapat membantu klan Iblis Hitam kami dengan mengucapkan beberapa patah kata atas nama kami." Yang Chen tidak terburu-buru menyimpulkan, melainkan berkata, "Penatua Wang dari klan Iblis Hitam, setelah saya memasuki tahap pencerahan, berbicara mewakili Anda tidaklah sulit. Namun, kuncinya bukanlah berbicara. Apa maksudmu?" banyak tetua klan bertanya. Meskipun Raja Iblis Hitam Agung tidak mengerti, dia tahu ada makna yang lebih dalam di balik kata-kata Yang Chen. Yang Chen berkata, "Singkatnya, umat manusia kita juga menganggap klan binatang raksasa sebagai duri dalam daging. Jika wilayah asli klan binatang raksasa menjadi klan iblis hitam yang dapat melayani manusia, maka itu tentu akan menjadi hasil terbaik. Namun, umat manusia kita dikelilingi oleh banyak klan, termasuk yang tidak lebih lemah dari klan binatang raksasa, beberapa bahkan lebih kuat. Saya percaya, Raja Agung, Anda juga harus menyadari hal ini." "Ya, aku tahu tentang itu," Raja Iblis Hitam Agung mengangguk. Para tetua klan lainnya terkejut dalam hati. Ternyata manusia sangat menakutkan, mengandalkan satu klan saja untuk menghadapi banyak sekte, dan kekuatan mereka bahkan melampaui klan binatang raksasa. Sungguh menakutkan. Apa manusia benar-benar sekuat itu? Kalau begitu, klan iblis hitam kita tidak akan merasa malu menjadi pengikut mereka. Yang Chen berkata, "Sejujurnya, jika kita manusia ingin melenyapkan klan binatang raksasa, itu akan mudah. Tetapi jika kita mencurahkan terlalu banyak energi untuk itu, klan lain, seperti klan glasial dan lainnya, niscaya akan memberikan pukulan berat bagi umat manusia kita. Bajingan-bajingan dari klan glasial itu, mereka benar-benar ada hubungannya dengan klan binatang raksasa." Anggota klan iblis hitam lainnya sangat marah. Raja Iblis Hitam Agung pun berpikir keras. Yang Chen melanjutkan, "Jadi, yang ingin kukatakan adalah melaporkan masalah ini kepada ras manusia tidaklah sulit. Aku bahkan tidak perlu mencapai tahap pencerahan untuk melakukannya. Namun, apakah aku bisa membujuk para petinggi untuk mengirim pasukan bekerja sama dengan klan Iblis Hitam untuk menghancurkan klan binatang raksasa tergantung pada klan Iblis Hitam itu sendiri. Bagi manusia, situasi saat ini tidak banyak berubah, terlepas dari apakah klan binatang raksasa dihancurkan atau tidak. Klanmu perlu menunjukkan kepada manusia berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk melenyapkan klan binatang raksasa dan manfaat apa yang bisa diperoleh, hanya dengan begitu, semuanya akan berhasil. Oleh karena itu, pada akhirnya, kuncinya bukan terletak pada saya, melainkan pada Anda, klan Iblis Hitam." Raja Iblis Hitam Agung tentu saja mengerti maksud Yang Chen. Pada akhirnya, itu tergantung pada sikap klan setan hitam mereka. Ini realistis. Sebagai ras yang luas, manusia tentu harus menjelaskan manfaat apa yang akan mereka peroleh dari setiap usaha. Jika tidak ada manfaat, mengapa manusia mau membantu dan bekerja sama dengan klan Iblis Hitam untuk memusnahkan klan binatang raksasa?
Perkataan Yang Chen membuat Raja Iblis Hitam Agung semakin mempercayainya. Jadi, apa pendapatmu tentang ini, adik muda Yang Chen? Tanya Raja Iblis Hitam Agung. Yang Chen tertawa, saya tidak akan bilang saya punya pendapat, tapi saya punya beberapa pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada Penatua Raja Iblis Hitam Agung tentang klan Anda. Lebih tepatnya, saya ingin lebih memahami klan Iblis Hitam. Hanya dengan mengetahui cukup banyak tentang klan Iblis Hitam, saya bisa lebih baik menilai apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ada masalah apa? Raja Iblis Hitam Agung bingung. Yang Chen berkata, aku ingin tahu apakah Raja Iblis Hitam Agung pernah mendengar tentang klan Iblis Terlarang. Dia sudah lama ingin menanyakan pertanyaan ini. Alasan dia bisa berkomunikasi dengan bebas dengan klan Iblis Hitam pada akhirnya adalah karena dia mengerti bahasa klan Iblis Terlarang. Dan bahasa klan Iblis Hitam ini hampir sama persis dengan bahasa klan Iblis Terlarang, kecuali beberapa perbedaan kecil. Baru pada saat itulah dia dapat berkomunikasi dengan klan Iblis Terlarang yang hampir tidak mengenal manusia. Ini pula yang menjadi alasan keingintahuannya, karena klan Iblis Terlarang dan klan Iblis Hitam memiliki bahasa yang sangat mirip. Apa hubungan antara kedua ras tersebut? Raja Iblis Hitam Agung berhenti sejenak sebelum berkata, klan Iblis Terlarang. Tetua klan di bawahnya berseru kaget, mungkinkah itu cabang klan kita yang tersebar di masa lalu? Sepertinya ada yang mengubah namanya menjadi Iblis Terlarang. Yang Chen semakin bingung, apa yang sebenarnya terjadi. Tetua klan Han menawarkan diri, adik Yang Chen mungkin tidak tahu bahwa klan kami dan klan binatang raksasa telah berperang di sini selama puluhan ribu tahun. Faktanya, klan kami selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, bertahun-tahun yang lalu, klan kami telah mempertimbangkan untuk pindah dari tempat ini untuk mencari lingkungan yang lebih cocok untuk bertahan hidup. Faktanya, klan Iblis Hitam kami memiliki persyaratan bertahan hidup yang berbeda dibandingkan dengan kelompok lain. Kami membutuhkan lingkungan yang sangat menuntut, yang harus sesuai dengan konstitusi kami. Meskipun lingkungan ini memungkinkan klan Iblis Hitam kami untuk bertahan hidup, itu bukanlah lingkungan terbaik. Selain penindasan dari klan binatang raksasa, klan kami telah mencari tempat di mana klan Iblis Hitam kami dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun. Apakah lingkungan klan binatang raksasa sangat menguntungkan bagi kelangsungan hidup klan Iblis Hitam? Tanya Yang Chen. Benar, wilayah klan binatang raksasa yang luas bagaikan tanah harta karun Feng Shui bagi klan Iblis Hitam kita. Hanya saja klan kita benar-benar tidak punya kekuatan untuk memperjuangkannya, dan kita bahkan berpikir untuk pindah, lelah dengan perselisihan dengan klan binatang raksasa. Tetua klan Han mendesah. Sayangnya, lingkungan yang cocok untuk kelangsungan hidup klan Iblis Terlarang kita terlalu langka, hampir tidak ada. Pemecahan klan kita menjadi beberapa cabang bertujuan untuk menemukan lingkungan yang cocok untuk bertahan hidup. Namun, sebagian besar cabang yang terpisah berhasil kembali dengan selamat, sementara beberapa terdampar di luar. Iblis Terlarang, sihir budak, dan kata-kata yang berhubungan dengan iblis kemungkinan besar berasal dari klan Iblis Hitam kita, selama karakteristik mereka tidak berbeda dengan kita. Tetua klan lainnya menjelaskan. Yang Chen akhirnya mengerti. Tampaknya klan Iblis Terlarang adalah cabang yang terpisah dari klan Iblis Hitam. Saat itu, mereka pergi mencari lingkungan yang cocok untuk bertahan hidup, tetapi pada akhirnya, mereka tidak dapat kembali dengan selamat dan terpaksa menetap di tanah leluhur mereka. Lingkungan yang dituntut oleh klan Iblis Terlarang sangat ketat, dan mereka harus mencari tempat tinggal di tanah mereka sendiri. Namun, pada akhirnya, mereka tetap ingin merebut tanah manusia. Setelah menguasai klan Bayangan dan klan Empat Laut, klan Setan Hitam, yang juga merupakan cabang dari klan Setan Hitam, akhirnya menemukan bahwa lingkungan klan Empat Laut juga biasa-biasa saja dan kembali ke klan Setan Hitam. Dengan semua ini dalam pikiran, segalanya tampak masuk akal. Yang Chen bertanya, apakah kamu lebih cenderung pindah atau bertempur mati-matian dengan klan Iblis Hitam? Jika ada lingkungan yang cocok untuk relokasi, klan Iblis Hitam kami bersedia pindah. Namun, sayangnya, lingkungan yang cocok untuk kelangsungan hidup klan Iblis Hitam kami sangat langka. Daripada pindah, kami lebih suka bertempur mati-matian. Kata Raja Iblis Hitam Agung. Seberapa jauh kalian semua bersedia berjuang mati-matian? Tanya Yang Chen. Selama fondasi kami tidak hancur, bahkan jika pertarungannya sengit, kami bersedia melakukannya dengan cara apapun, kata seorang tetua klan yang kejam. Selama puluhan ribu tahun, kebencian ini telah menjadi masalah hidup dan mati. Kami dan klan binatang raksasa memulai pertarungan ini tanpa alasan untuk menahan diri. Aku ingin menghancurkan seluruh klan binatang raksasa. Orang-orang klan Setan Hitam ini marah dan bersemangat, yang membuat Yang Chen melihat tekad mereka. Raja Iblis Hitam yang tertua, jika klanmu benar-benar bertekad untuk melangkah sejauh ini, maka aku punya solusinya, kata Yang Chen. Apa solusinya? Tanya Raja Iblis Hitam Agung. Yang Chen berkata, aku akan kembali ke ras manusia bersamamu. Aku akan membawamu secara pribadi untuk berbicara dengan para petinggi ras manusia. Meskipun sangat berisiko, itu jauh lebih baik daripada aku membuat janji-janji kosong. Raja Iblis Hitam Agung pun berpikir keras.
Metode Yang Chen sebenarnya bukanlah solusi, tetapi jauh lebih baik daripada omong kosong lainnya. Tidak peduli seberapa bagus jaminan Yang Chen sekarang, begitu dia kembali ke ras manusia, adakah yang bisa menjamin apa yang akan terjadi? Tak seorang pun berani menjamin, tetapi Yang Chen memang berisiko membawa Raja Iblis Hitam Agung secara pribadi ke ras manusia, tetapi itu memungkinkannya untuk berbicara langsung dengan manusia tingkat tinggi. Hasilnya bergantung pada kemampuan dan tekadnya. Namun, para tetua klan lainnya sedikit khawatir. Yang Mulia, mohon pikirkan baik-baik tentang masalah ini dan jangan pernah membuat keputusan yang terburu-buru. Yang Mulia, ada banyak master di ras manusia. Jika Anda pergi ke sana dan mengalami kecelakaan, bukankah? Yang Mulia, mohon jangan membuat keputusan yang gegabah. Yang Chen tidak terburu-buru, menunggu jawaban Raja Iblis Hitam Agung. Raja Iblis Hitam Agung menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum tipis, kalau aku saja tidak punya keberanian untuk pergi ke ras manusia, klaimku bahwa aku telah bertempur mati-matian melawan klan binatang raksasa tadi akan menjadi lelucon besar. Beraninya klan kita bertempur mati-matian melawan klan binatang raksasa. Mendengar hal itu, warga klan setan hitam terdiam. Ya, mereka baru saja membanggakan tekad mereka, tapi sekarang, mereka baru saja mau bernegosiasi, dan mereka sudah takut. Raja Iblis Hitam Agung angkat bicara, Saudara Yang Chen, kapan kamu berencana pergi? Aku bisa pergi bersamamu kapan saja, hahaha. Mendengar ini, Yang Chen berkata, saya khawatir saya tidak akan kembali dari tempat klan binatang raksasa, karena saya punya cara lain untuk kembali ke ras manusia. Oh, metode apa lagi? Tanya Raja Iblis Hitam Agung dengan heran. Saat mereka sedang mendiskusikan hal ini, tiba-tiba, seorang anggota klan Iblis Hitam menyerbu dan berteriak, ini tidak baik. Klan binatang raksasa tiba-tiba menyerang, dan Raja Klan Binatang Raksasa juga datang, berteriak-teriak menantang Yang Mulia. Sepertinya Raja Klan Binatang Raksasa mengira Raja kita terluka dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk merenggut nyawa Yang Mulia. Bahkan orang bodoh pun bisa mengetahui niat Klan Binatang Raksasa. Satu-satunya alasan Klan Binatang Raksasa datang saat ini adalah untuk satu tujuan. Namun, setelah luka Raja Iblis Hitam sembuh, ia tak lagi takut pada Raja Klan Binatang Raksasa. Ia tertawa dan berkata, Raja Klan Binatang Raksasa ini mengira ia bisa memanfaatkan lukaku untuk merenggut nyawaku, tapi ia tidak tahu bahwa kemunculan Yang Chen menyelesaikan semua masalahku. Hahaha, aku dalam kondisi prima sekarang, dan jika Klan Binatang Raksasa berani datang, aku, Ye Kun, akan menghabisi mereka satu per satu. Ngomong-ngomong, Rona, kuserahkan Yang Chen padamu. Dia tamu terhormat Klan Iblis Hitam kita, jadi jangan ganggu dia selama pertempuran. Rona tahu pentingnya masalah ini dan langsung setuju, Baginda, saya mengerti, serahkan saja padaku. Tidak perlu terburu-buru, Tetua Iblis Hitam, kata Yang Chen tiba-tiba. Ye Kun tidak mengerti apa yang dimaksud Yang Chen, apa maksudmu, Saudara Yang Chen? Interupsi tiba-tiba Yang Chen tampaknya memiliki makna yang dalam, yang tidak dapat dipahami oleh Ye Kun. Yang Chen tersenyum tenang dan berkata, alasan utama klan binatang raksasa datang sudah cukup jelas bagi kita semua. Mereka ingin memanfaatkan luka Tetua Iblis Hitam untuk merenggut nyawamu. Bahkan jika kau keluar sekarang dan lukamu sudah sembuh, kau mungkin bisa melawan Raja Klan Binatang Raksasa, tetapi akan sulit untuk mendapatkan keuntungan apapun. Kekuatanku tidak jauh berbeda dengan Raja Klan Binatang Raksasa. Bahkan dari segi wilayah, aku mungkin sedikit lebih lemah darinya. Tentu saja, di wilayah klan Iblis Hitamku, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkanku, kata Raja Iblis Hitam Agung. Yang Chen mengangguk, kalau begitu, aku mungkin punya cara untuk digunakan, tapi aku khawatir itu akan memakan waktu 2 hari dari Penatua Iblis Hitam. Namun, setelah 2 hari, kau pasti akan segar kembali, dan kau bahkan mungkin selangkah lebih maju dari Raja Klan Binatang Raksasa. Bagaimana bisa? Tanya Raja Iblis Hitam Agung dengan rasa penasaran. 2 hari untuk mendapatkan keuntungan atas Raja Klan Binatang Raksasa. Apakah Yang Chen bercanda? Yang lainnya juga bingung, tidak mengerti apa maksud Yang Chen. Namun, karena Yang Chen pernah menyelamatkan Raja Iblis Hitam Agung, semua orang semakin mempercayainya. Sekalipun Yang Chen membuat klaim yang dibesar-besarkan, mereka tidak akan sepenuhnya mempercayainya atau mendiskreditkannya. Saat itu, Yang Chen berkata dengan tenang, sebagai seorang praktisi medis dan, saya juga seorang alkemis dari ras manusia. Penatua Iblis Hitam seharusnya pernah mendengar tentang alkemis manusia, kan? Ya, tentu saja, aku sudah mendengar rumornya. Konon, pil dan ramuan suci yang dimurnikan oleh alkemis manusia dapat menantang langit, meningkatkan tingkat kultivasi para kultivator secara signifikan. Banyak individu ras asing yang tidak tahu cara memurnikan pil bermimpi mendapatkan pil yang diracik dengan cermat dari seorang alkemis manusia. Sayangnya, meskipun mereka mendapatkan pil, ras asing biasa tidak dapat memahaminya dan mempelajarinya, desah Raja Iblis Hitam Agung. Yang Chen tersenyum, Penatua Iblis Hitam, pemahamanmu benar.
Sebagai seorang praktisi medis dan, kebetulan aku memiliki beberapa pencapaian dalam dao alkimia dan pernah menciptakan pil bernama pil genesis kecantikan ilahi, yang dapat dianggap sebagai pil tingkat dewa. Efek utama pilku terletak pada aspek penciptaan. Meskipun semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin kurang efeknya setelah meminum pil tersebut, pasti akan ada perubahan setelah meminumnya. Misalnya, jika batasmu, penatua iblis hitam, adalah 100, pil genesis kecantikan ilahi mungkin akan meningkatkan batasmu menjadi 101, dan kekuatanmu juga akan meningkat seiring bertambahnya batasmu. Tentu saja, peningkatan ini bervariasi dari orang ke orang, dan aku tidak dapat menentukan secara pasti seberapa besar peningkatan yang akan kamu alami. Bahkan mungkin tidak akan ada perubahan setelah kamu meminumnya. Raja Iblis Hitam tertawa terbahak-bahak, penuh percaya diri, hahaha, jika Yang Chen, temanku, bisa menciptakan pil ajaib yang bisa mengubah takdir, aku, Ye Kun, tak akan percaya aku bisa menyia-nyiakan pilmu. Aku cukup penasaran dengan perubahan yang akan terjadi dalam 2 hari ke depan. Tapi, Raja Agung, bagaimana dengan klan binatang raksasa selama 2 hari ini? Seorang tetua suku berkata dengan khawatir. Ye Kun terkekeh, tidak bisakah kau bertahan 2 hari tanpaku? Aktifkan upacara leluhur iblis hitam dan lepaskan semua gas iblis hitam yang tersimpan sekaligus. Seharusnya cukup untuk mengulur waktu. Tapi itu pengorbanan leluhur yang telah dikumpulkan klan iblis hitam kita selama bertahun-tahun. Itu dimaksudkan untuk krisis besar. Jika kita menggunakannya sekarang, apakah itu akan? Dan meskipun begitu, akan agak sulit untuk menunda selama 2 hari. Kalau kita tidak bisa bertahan, seluruh kelompok kita mungkin dalam bahaya. Seluruh kelompok kita. Apa kalian semua lupa apa yang kalian katakan? Kita rela mati melawan klan binatang raksasa. Kita sudah membahas masalah-masalah yang menyangkut seluruh kelompok dengan saudara Yang Chen sepanjang waktu. Jika Yang Chen bilang 2 hari, maka aku, Ye Kun, akan bertaruh dengannya. Ye Kun tertawa terbahak-bahak. Yang Chen tak kuasa menahan emosinya. Jika Ye Kun manusia, prestasinya mungkin akan lebih besar lagi. Keberanian besar yang dimilikinya adalah sesuatu yang jarang dilihat Yang Chen. Baiklah, kami serahkan semuanya padamu. Setelah mendengar kata-kata Ye Kun, semua orang merasa malu dan pergi satu demi satu, siap mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan klan binatang raksasa. Yang Chen kemudian berkata, saya akan mulai menyempurnakan pil genesis kecantikan ilahi sekarang. Dia telah mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dari perpustakaan bahan klan iblis hitam. Selain itu, bahan-bahan yang dikumpulkannya tidak terbatas pada persyaratan untuk menyempurnakan pil genesis kecantikan ilahi. Sekarang setelah dia memutuskan untuk membantu Ye Kun menyempurnakan pil genesis kecantikan ilahi, dia melakukannya sebagian sebagai ucapan terima kasih karena memiliki akses ke perpustakaan material dan sebagian lagi untuk membantu Ye Kun, yang juga akan menguntungkannya. Dari percakapan mereka sebelumnya, Yang Chen merasa bahwa Ye Kun patut dikagumi dan layak berteman dengannya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Yang Chen mulai memurnikan pil genesis kecantikan ilahi. Ini adalah kedua kalinya ia menyempurnakan pil genesis kecantikan ilahi, dan dengan pengalamannya yang lebih kaya dari sebelumnya, waktu penyempurnaan jauh lebih singkat. Hanya dalam 3 jam, proses penyempurnaan hampir selesai. Teknik pemurnian Yang Chen membuat Rona dan Ye Kun pusing dan tidak dapat mengerti, tetapi mereka dapat merasakan bahwa itu cukup kuat. 3 jam kemudian, langit bergemuruh dan berderak karena petir. Apa ini? Ye Kun dan Rona sama-sama terkejut. Yang Chen keluar dari istana dan berkata, Penatua Ye Kun, kalian berdua harus mundur. Ini adalah kesengsaraan surgawi yang disebabkan oleh pemurnian pil genesis kecantikan ilahi yang saya lakukan. Pil genesis kecantikan ilahi adalah pil yang menentang surga yang mencuri ciptaan langit dan bumi. Ketika pil ini disempurnakan, pasti akan menarik kesengsaraan surgawi. Namun, tenang saja, saya sudah terbiasa menghadapinya dan tidak perlu khawatir. Rona dan Ye Kun bingung, tidak mengerti apa yang dibicarakan Yang Chen, tetapi mereka segera bersembunyi. Soal kesengsaraan surgawi, mereka tidak boleh lengah. Saat berikutnya, kesengsaraan surgawi datang dengan cepat. Setelah merasakan rasa kesengsaraan surgawi ke-6, Yang Chen memiliki pemahaman tertentu tentangnya. Kesengsaraan surgawi juga mempunyai titik kuat dan titik lemahnya. Bukan berarti setiap kesengsaraan surgawi memiliki kekuatan yang sama. Misalnya, kesengsaraan surgawi yang ditimbulkan oleh pemurnian pil kejadian kecantikan ilahi jauh lebih lemah daripada yang dihadapinya saat ia memasuki alam dewa sejati. Meskipun tingkat kultivasinya akan memengaruhi kekuatan kesengsaraan surgawi, kemampuan Yang Chen sekarang lebih dari cukup untuk mengendalikannya sepenuhnya. Pil genesis kecantikan ilahi mendatangkan kesengsaraan surgawi 3 tahap. Di bawah penampilan luar biasa Yang Chen, ketiga tahap kesengsaraan surgawi ini dengan mudah terhapus. Hanya ketika baptisan terakhir guntur surgawi jatuh, pil genesis kecantikan ilahi benar-benar disempurnakan. Saat tungku pil dibuka, Yang Chen memperlihatkan senyuman. 2 pil genesis kecantikan ilahi sekaligus, lumayan.
Yang Chen tersenyum. Pada saat ini, dia mengeluarkan ramuan, dan Raja Iblis Hitam Agung Ye Kun dan Rona juga berlari menghampiri. Ketika mereka melihat penampilan Yang Chen yang hampir ajaib, mereka berdua agak terkejut. Ye Kun baik-baik saja, mampu mempertahankan ketenangannya dan mengendalikan emosinya. Namun Rona tidak dapat menahan diri untuk berseru tanpa menyembunyikan kekaguman dan kegembiraannya, Tuan Muda Yang Chen, Anda sungguh luar biasa. Ye Kun berkata, aku tak pernah menyangka alkimia juga bisa memicu kesengsaraan surgawi. Sejak zaman kuno, mereka yang mampu menarik dan bertahan dari kesengsaraan surgawi pasti sedang menuju sesuatu yang indah. Aku punya ekspektasi tinggi untuk ramuan ini. Ini adalah pil genesis kecantikan ilahi yang telah aku sempurnakan. Yang Chen menyerahkan ramuan itu. Dia menyimpan satu dari kedua pil itu untuk dirinya sendiri. Ye Kun memandangi ramuan yang diracik dengan sangat apik itu dan tak kuasa menahan napas, pil genesis kecantikan ilahi, aku akan mengingat nama ini. Yang Chen, aku tak akan pernah melupakan kebaikanmu kepadaku. Nanti, jika ada kesempatan, aku akan membalas budimu dengan setimpal. Tapi untuk saat ini, aku tak akan terlalu sopan. Silakan, senior. Waktu sangat berharga, kata Yang Chen. Ye Kun juga tahu bahwa masalah klan binatang raksasa tidak bisa ditunda, dan menganggukkan kepalanya sebelum bergerak ke satu sisi untuk memulai penyempurnaannya. Seperti yang direncanakan Yang Chen. Tidak butuh waktu lama untuk memurnikan ramuan itu, tetapi mencernanya akan butuh waktu. Ye Kun tidak memiliki banyak pengalaman dalam memurnikan ramuan, dan hanya mengandalkan kultivasinya yang kuat, ia dapat mempersingkat waktu untuk memurnikan ramuan. Suatu hari berlalu dengan tenang. Rona berada di samping Yang Chen, tangannya yang halus dan sensual menggenggam erat pakaiannya yang rapi. Ia bisa dengan jelas merasakan kecemasan dan kegembiraan di matanya sendiri, karena kekuatan tubuh rajanya memang telah meningkat. Inilah indera unik klan iblis hitam mereka, Ki Iblis Hitam. Raja Agung mereka memang menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, Raja Iblis Hitam Agung membuka matanya, melompat, dan aura hitam di sekitarnya semakin kuat. Aura kuatnya menyebar hingga puluhan atau bahkan ratusan kilometer, menyelimuti area yang luas. Rambut Yang Chen berkibar tertiup angin yang dipanggil oleh kekuatan Ye Kun, dan dia tersenyum tipis, tidak terkejut dengan peningkatan kekuatan Ye Kun. Segala sesuatunya sebagaimana mestinya. Pil Divine Beauty Genesis seharusnya memiliki kekuatan ini. Lumayan, adik Yang Chen, ramuanmu memang menangkap esensi langit dan bumi. Setelah meminum ramuanmu, aku berhasil menembus kemacetan yang kupikir mustahil diatasi seumur hidupku. Aku tak pernah menyangka ramuanmu akan membawa perubahan sebesar ini. Ye Kun menatap tangannya sendiri, dipenuhi rasa terkejut dan tak percaya dalam kata-katanya, karena ia telah membuat terobosan yang tak terduga. Seperti yang dikatakannya, memang ada saatnya dia merasa telah mencapai batasnya. Sekarang, senior Ye Kun, apakah kamu masih memiliki kepercayaan diri terhadap Raja Klan Binatang Raksasa? Tanya Yang Chen. Hahaha, Yang Chen, ketika Raja Klan Binatang Raksasa datang berlari, aku akan membuatnya merangkak kembali. Rona, jaga Yang Chen baik-baik. Aku akan pergi. Dengan lompatan, Ye Kun menghilang di tempat. Kecepatannya begitu cepat sehingga hampir tidak terlihat. Rona akhirnya merasa tenang ketika melihat Raja Agungnya beraksi. Berikutnya adalah tugas yang diberikan oleh Raja Agung mereka, bagaimana menghibur Yang Chen dengan baik. Tuan Muda Yang, silakan ikut dengan saya. Karena Anda telah berbaik hati kepada klan iblis hitam kami pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk, kata Rona lembut. Yang Chen menjawab dengan rasa terima kasih, terima kasih. Setelah itu, ia ditempatkan oleh Rona di sebuah ruangan yang elegan. Meskipun klan iblis hitam tampak berkulit gelap, mereka sangat teliti dalam mendekorasi tempat tinggal mereka, tidak jauh berbeda dengan manusia. Pada saat ini, Yang Chen bersama Rona, menunggu dengan tenang akhir pertempuran setelah tenang. Namun, Rona tampaknya tidak berniat pergi. Setelah mengatur tempat tinggal Yang Chen, ia pun tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan malu-malu, Tuan Muda Yang, sebelumnya ada banyak orang di Aula Black Hawk, jadi saya tidak tahu apakah Anda mungkin tertarik pada saya. Meskipun saya mungkin agak ceroboh, jika Tuan Muda Yang membutuhkan saya bersedia menjadi milik Anda kapan saja. Mendengar perkataan Rona, Yang Chen tak kuasa menahan rasa dingin yang menjalar di tulang punggungnya. Orang-orang klan iblis hitam benar-benar berpikiran terbuka. Memang, setiap kelompok etnis memiliki gayanya sendiri. Berbicara tentang Wei Batian, dia benar. Manusia dulunya juga berevolusi dari binatang purba, sehingga beberapa kelompok etnis benar-benar berbeda dari manusia dalam penampilan, sementara beberapa sangat mirip dengan manusia. Misalnya, klan bayangan dan klan setan hitam. Struktur mereka tidak jauh berbeda dari manusia, hanya ada beberapa variasi. Berbicara tentang Wei Batian, Yang Chen tidak dapat menahan rasa rindunya kepada Tetua Beruang Satu dan Tetua Beruang Dua, dan bertanya-tanya bagaimana keadaan kedua saudara itu sekarang. Untuk sesaat, ia tenggelam dalam pikirannya, dan Rona keliru mengira Yang Chen sedang mengisyaratkannya. Ia menggigit bibirnya pelan dan hendak melepas pakaiannya, mencoba mendekati Yang Chen.
Melihat wajah Rona yang memerah bak bunga yang mekar, Yang Chen benar-benar ketakutan dan buru-buru berkata, Nona Rona, sebaiknya Anda kembali dulu. Bukannya saya tidak tertarik pada Anda, tapi sekaranglah saatnya bertempur. Dengan orang lain yang sedang bertengkar di luar sana, rasanya tidak pantas bagi kita untuk membicarakan cinta di sini. Mendengar kata-kata Yang Chen, Rona sedikit menggertakkan giginya, merasa bersalah. Namun, ia mengesampingkan kekhawatirannya untuk sementara waktu karena tugas yang diberikan oleh rajanya. Namun, setelah Yang Chen berkata demikian, ia tidak lagi khawatir dan berkata, Tuan Muda Yang, tenanglah, aku akan melindungimu. Aku akan menunggu di pintu, dan jika kau butuh sesuatu, hubungi saja aku. Yang Chen merasa sakit kepala, karena mengusir wanita ini tanpa menyakiti perasaannya memang merupakan pekerjaan teknis. Untungnya, dia berhasil menyelesaikannya tanpa membuatnya salah paham. Hanya setelah Rona pergi, Yang Chen benar-benar menghela napas lega. Yang Chen tidak tahu kapan klan setan hitam dan klan binatang raksasa akan selesai bertarung, tetapi saat dia merenung, dia merasakan gejolak emosi dari tombak Dewa Pembantai. Tuan Muda, terima kasih banyak. Tombak Dewa Pembantai sangat menyadari bahwa bantuan Yang Chen kepada Ye Kun sebagian berasal darinya. Faktanya, bantuan Yang Chen kepada Ye Kun sebagian disebabkan oleh tombak Dewa Pembantai. Dahulu kala, Raja Klan Binatang Raksasa terlibat dalam kerusakan yang ditimbulkan pada pemilik tombak sebelumnya. Meskipun Raja Klan Binatang Raksasa bukanlah pelakunya dan tidak mungkin membunuh pemilik tombak sebelumnya, tidak dapat disangkal bahwa dia adalah mata rantai yang penting. Tombak Dewa Pembantai tidak dapat menahan rasa dendamnya. Oleh karena itu, meskipun dia harus berkorban besar, mempersulit kehidupan Raja Klan Binatang Raksasa tetap akan sepadan. Dengan kemampuanku saat ini, hanya ini yang bisa kulakukan, Tombak Dewa Pembantai. Maafkan aku, kata Yang Chen. Tombak Dewa Pembantai terkejut dan tersanjung, Tuan Muda, tolong jangan katakan itu. Suatu hari nanti, Anda pasti akan mencapai, atau bahkan melampaui, level tuan saya sebelumnya. Berurusan dengan Raja Klan Binatang Raksasa akan sangat mudah. Haha, jika hari itu tiba, aku akan menggunakanmu untuk membalas dendam pada Raja Klan Binatang Raksasa, kata Yang Chen sambil tersenyum. Hati Tombak Dewa Pembantai penuh dengan antisipasi. Ia tidak tahu kapan hari itu akan tiba. Namun kini, ia memiliki keyakinan penuh. Sebelumnya ia tidak menyangka memiliki kemampuan ini, tetapi setelah mengikuti Yang Chen, ia hanya melihat harapan untuk masa depan. Pada hari-hari berikutnya, Yang Chen mempelajari kitab suci Tai Chi lagi. Lagi pula, setelah mencapai alam dewa sejati, dia akan memenuhi syarat untuk berlatih kitab suci Tai Chi lapis kedua, Dewa Yuan Api. Tidak akan ada masalah jika dia mulai berlatih sekarang. Namun, berdasarkan pengingat dari penganut Tao Api Ilahi, situasi terbaik adalah mengumpulkan api asing yang cukup untuk mengolah Dewa Yuan Api. Entah karena alasan apa, dia paham bahwa Strain Fire tidak boleh dianggap sebagai harta karun langka, tetapi setelah mencari di 12 negara yang luas begitu lama, dia belum menemukan Strain Fire apapun. Mungkin dia bisa mendapatkan api aneh dengan caranya sendiri, tetapi mendapatkannya dalam waktu singkat jelas tidak mudah, dan itu sendiri sudah aneh. Secara logika, 12 negara memiliki sumber daya yang jauh lebih melimpah daripada tanah leluhurnya, dan hal yang sama seharusnya berlaku untuk Strain Fire. Adegan ini sungguh menggugah pikiran. Dengan keraguan di benaknya, Yang Chen memutuskan untuk kembali ke tanah leluhurnya untuk melihat-lihat. Jumlah api aneh yang telah ia lihat dalam 2 kehidupannya di tanah leluhurnya tidak kurang dari 10. Di tanah kelahirannya, api aneh bukanlah barang langka. Waktu berlalu, dan Yang Chen berkultivasi di klan setan hitam selama 10 hari penuh. 10 hari kemudian, ketukan pintu Rona terdengar. Yang Chen yang belum pernah benar-benar menutup pintu, langsung bertanya, ada apa? Tuan Muda Yang, Raja Agung dan pasukannya kembali dengan kemenangan. Mereka secara resmi mengundang Anda ke Aula Black Hawk. Silakan ikut dengan saya. Rona menunjukkan rasa hormat yang lebih besar, karena ia tahu bahwa Yang Chen telah memberikan kontribusi yang signifikan. Perlu disebutkan bahwa bahkan ketika klan setan hitam pernah menang atas klan binatang raksasa di masa lalu, itu bukanlah kemenangan telak. Raja Iblis Hitam Agung memang lebih lemah dari Raja Klan Binatang Raksasa, tetapi kemenangannya kali ini merupakan peristiwa yang tidak biasa. Mendengar kabar baik tentang kemenangannya, Yang Chen tersenyum kecil, juga gembira. Senang sekali Raja Iblis Hitam Agung bisa kembali dengan kemenangan. Nona Rona, tolong pimpin jalannya. Yang Chen keluar dan berbicara sambil mengikuti Rona ke Aula Elang Hitam. Dalam sekejap mata, keduanya muncul di Black Hawk Hall. Setibanya di Aula Black Hawk, aura kematian yang masih tersisa telah lenyap sepenuhnya. Semua anggota klan Iblis Hitam, tanpa terkecuali, menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. Jelaslah bahwa klan setan hitam memang telah kembali sebagai pemenang. Raja Agung tampil dengan sangat berani tadi. Haha, aku masih ingat ekspresi Raja Klan Binatang Raksasa. Sangat bingung. Aku tertawa terbahak-bahak. Ini terlalu menarik. Raja Klan Binatang Raksasa pasti tidak pernah menyangka bahwa luka-luka Raja Agung tidak hanya akan sembuh, tetapi juga akan meningkatkan kekuatannya.
Bagaimana dia bisa memahami kekuatan Raja Agung? Ngomong-ngomong, kita harus berterima kasih kepada adik muda Yang Chen. Tadi, Raja Agung berkata bahwa karena adik muda Yang Chen, kekuatannya menjadi begitu kuat. Hei, Yang Chen ada di sini. Orang-orang ini begitu gembira hingga tidak menyadari kedatangan Yang Chen. Melihat kedatangan Yang Chen, mereka semua bergegas untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Beberapa bahkan meneteskan air mata kegembiraan. Baru setelah Ye Kun muncul dan melambaikan tangannya, berkata, semuanya, mundur. Jangan berkerumun di sekitar Yang Chen seperti ini. Ini tidak pantas. Orang-orang di bawah Ye Kun tertawa canggung dan menggaruk kepala mereka, lalu mundur ke samping. Senior Ye Kun, bisakah kau memberitahuku situasi terkini klan binatang raksasa? Yang Chen sangat penasaran. Pil genesis kecantikan ilahi yang kau berikan berhasil menembus beberapa hambatan dalam metode kultivasiku. Karena itu, aku mampu bertarung dengan baik. Ye Kun tersenyum gembira, meskipun peningkatan ini tidak membuatku jauh lebih kuat daripada Raja Klan Binatang Raksasa, dan kekuatan kami masih seimbang, kali ini dia ceroboh. Dia tidak tahu bahwa lukaku telah sembuh atau kekuatanku meningkat. Dalam pertempuran itu, aku memberinya banyak kerusakan. Sekarang, karena ini, klan binatang raksasa mengurung diri di dalam klan mereka dan tidak akan berani menimbulkan masalah bagi klan iblis hitam kami setidaknya selama 100 tahun. Itu sungguh luar biasa. Yang Chen mengangguk. Ye Kun berkata, semua ini berkatmu, saudara Yang Chen. Meskipun mungkin tidak pantas untuk mengatakannya sekarang, aku tetap ingin mengucapkan terima kasih. Kuharap kau tidak keberatan. Yang Chen penasaran. Ye Kun sudah cukup menghormatinya dan memperlakukannya dengan sopan, jadi dia tidak akan menunjukkan ketidakpuasan. Dia hanya berkata, silakan bicara, senior Ye Kun. Aku ingat kau membuat 2 pil genesis kecantikan ilahi. Aku ingin tahu apakah kau bersedia menukar yang kedua dengan klan kami. Klan kami pasti akan menawarkan harta yang lebih banyak lagi sebagai gantinya, dan kami tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil, kata Ye Kun dengan sungguh-sungguh. Yang Chen tidak menyangka bahwa Ye Kun telah mengincar pil genesis kecantikan ilahi kedua. Dia tertawa getir, senior Ye Kun, bukannya aku tidak mau memberikannya padamu, tapi setiap orang hanya boleh minum pil Divine Beauty Genesis sekali seumur hidup. Aku tidak bisa memastikan hasilnya jika diminum 2 kali. Kalaupun tidak ada efek samping, tetap saja tidak akan ada efek baiknya. Aku punya dugaan kenapa aku menginginkan pil genesis kecantikan ilahi kedua ini. Yah, mungkin terdengar agak lucu bagimu, adik Yang Chen, tapi aku ingin menumbuhkan ahli tahap nirvana kedua untuk klanku. Ye Kun menyadari niat Yang Chen untuk menolak dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan penuh semangat, memikirkan kemungkinan klan mereka menghasilkan ahli tahap nirvana kedua. Begitu Yang Chen mendengar kata-kata ini, dia tahu bahwa Ye Kun keliru. Senior Ye Kun, saya khawatir Anda salah paham tentang khasiat pil genesis kecantikan ilahi saya. Meskipun memang memiliki beberapa khasiat ajaib, prosesnya tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Untuk mencapai khasiat yang diprediksi senior Ye Kun, pertama-tama seseorang harus mencapai puncak tahap pencerahan, kedua, memiliki bakat untuk mencapai tahap nirvana, dan ketiga, mendapatkan berkah dari surga untuk menembus tahap nirvana. Hanya ketika ketiga syarat ini terpenuhi, pil genesis kecantikan ilahi saya dapat memberikan khasiat yang diinginkan. Meskipun memungkinkan untuk menciptakan seorang ahli tahap nirvana, itu bukanlah tugas yang mudah. Tentu saja, saya tahu senior Ye Kun tidak ingin menyerah pada harapan ini, tetapi sejujurnya, saya tidak berniat untuk menukar atau menjual pil genesis kecantikan ilahi kedua ini, karena saya telah memilih seseorang untuk diberikan, jelas Yang Chen. Maaf atas kecerobohan saya tidak tahu apakah pil ini bisa disempurnakan lagi. Jika bisa, klan iblis hitam kami pasti tidak akan mengecewakan dari segi bahan, kata Ye Kun. Mendengar ini, Yang Chen merenung sejenak, pil genesis kecantikan ilahi adalah eliksir dewa penciptaan, dan tidak mungkin untuk menyempurnakannya terus-menerus dalam waktu singkat, karena kekuatan kesengsaraan surgawi akan menjadi lebih kuat, dan itu juga akan menjadi beban bagi saya. Kalau begitu, saya akan menyempurnakannya lagi nanti dan mempersembahkannya secara pribadi. Mendengar hal itu, para anggota klan setan hitam tak kuasa menahan kegembiraan dan teriakan. Efek pil genesis kecantikan ilahi Yang Chen telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Meminta Yang Chen untuk menyempurnakannya akan sangat sempurna. Raja Iblis Hitam Agung juga sangat gembira dan berkata, Yang Chen, sahabatku, kami sungguh berterima kasih. Kalau begitu, aku juga punya hadiah yang murah hati untukmu. Hadiah? Tidak perlu. Aku belum menyempurnakan pilnya, jadi rasanya kurang tepat menerima hadiah sekarang, kata Yang Chen buru-buru. Ye Kun tertawa terbahak-bahak dan berkata, adik Yang Chen, jangan terlalu rendah hati terhadap klan kami. Sebenarnya, bahkan jika kamu tidak menawarkan pil itu tadi, aku tetap akan bersedia memberikan hadiah ini kepadamu karena telah membantu kami hari ini. Melihat Ye Kun mengatakan ini, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan ramah, kalau begitu, terima kasih, senior Ye Kun. Ye Kun bertepuk tangan, bawa hadiahnya.
Beberapa tetua suku bergegas mengambil sebuah benda dari kejauhan. Awalnya, Yang Chen tidak bisa melihat benda apa itu, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan bahwa itu adalah sayap hitam raksasa. Sayap ini benar-benar baru dan sangat identik dengan sayap di punggung anggota klan setan hitam. Apa ini? Yang Chen tersentak. Ini adalah sayap leluhur klan iblis hitam kami yang telah tiada. Ketika kami, klan iblis hitam, mati, tubuh kami pada akhirnya akan membusuk, tetapi sayap kami dapat tetap berada di dunia ini selamanya tanpa kehancuran. Lebih lanjut, sebagian efektivitasnya akan tetap ada sejak mereka masih hidup, jelas Ye Kun. Kau ingin memberiku sayap ini, Senior Ye Kun? Tanya Yang Chen dengan heran. Meskipun pengetahuannya tentang sayap hitam ini terbatas, dia dapat mengetahui dari auranya bahwa itu pasti harta yang berharga. Ye Kun mengangguk, benar, sayap ini sekarang milikmu, adik muda Yang Chen. Yang Chen bertanya dengan bingung, apa efek dari sayap ini? Ye Kun tertawa dan berkata, wajar saja kalau kau tidak tahu, adik Yang Chen. Kecepatan klan iblis hitam kita tak tertandingi berkat sayap-sayap ini. Tanpa sayap ini, kecepatan kita akan setara dengan klan binatang raksasa, tetapi dengan sayap ini, kecepatan kita akan 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Yang Chen tersentak, mungkinkah kecepatannya bisa secepat ini? Terlebih lagi, dikombinasikan dengan teknik gerakan petirnya, bukankah akan menjadi lebih cepat lagi? Tentu saja, itu hanya sayap biasa. Sayap yang kuberikan padamu adalah sayap iblis agung dari salah satu leluhur kita yang merupakan ahli tahap nirvana, juga dikenal sebagai sayap dewa iblis hitam. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada sayap iblis hitam biasa. Meskipun dia sudah meninggal bertahun-tahun, sayap itu tidak lagi memiliki energi spiritual seperti dulu, tetapi jika kau memakainya, efeknya akan tetap signifikan, jelas Ye Kun. Banyak anggota klan iblis hitam lainnya tak kuasa menahan rasa iri pada Yang Chen setelah mendengar ini. Sayap itu adalah sesuatu yang mereka semua impikan, tetapi tak bisa mereka dapatkan karena terlalu berharga. Raja Iblis Hitam Agung masih bimbang untuk memberikan sayap ini kepada siapa. Kini, sayap itu memang diberikan kepada anggota ras lain, tetapi mereka tidak menyimpan dendam atau merasa tidak adil, karena mereka yakin Yang Chen pantas menerimanya. Yang Chen, cobalah, saran Ye Kun. Yang Chen menjawab, karena sudah sampai pada titik ini, aku akan menerimanya dengan rendah hati. Dia tidak menolak lebih jauh dan menatap Black Demon Godwing dengan penuh semangat. Ye Kun langsung mengangkat sayap dan membawanya ke sisi Yang Chen. Teman muda Yang Chen, ambil sayap ini dan cobalah untuk memurnikannya dengan pikiranmu, sehingga bisa menyatu dengan tubuhmu, perintah Ye Kun. Yang Chen mengangguk, berkonsentrasi penuh. Ia menyelimuti seluruh sayap Dewa Iblis Hitam dengan ki sejatinya, berniat untuk menyempurnakannya secara menyeluruh. Seiring berjalannya waktu, sayap Dewa Iblis Hitam secara bertahap berubah menjadi tubuh energi dan menghilang di dalam tubuh Yang Chen. Namun, pada saat berikutnya, sayap baru muncul di punggung Yang Chen. Sayap itu 2 kali lebih besar dari Yang Chen, ukuran yang sempurna untuknya. Dengan sayap ini di punggungnya, Yang Chen merasa seolah-olah bisa bepergian kemanapun di dunia. Luar biasa, sayapnya seolah-olah berdiri sendiri, seolah hidup. Bahkan jika saya pingsan, sayapnya akan terus mengepak dan mencegah saya jatuh, seru Yang Chen takjub. Inilah misteri di balik sayap klan iblis hitam kita, kata Raja Iblis Hitam Agung. Aku penasaran kenapa anggota klan iblis terlarang yang kukenal tidak punya sayap ini. Tanya Yang Chen penasaran. Ye Kun tertawa, mereka yang tidak memiliki kultivasi yang memadai tidak akan memiliki sayap ini. Kurasa secara keseluruhan, tingkat kultivasi anggota klan iblis terlarang yang kalian temui pasti tidak terlalu tinggi. Yang Chen akhirnya memahami situasinya. Sekarang setelah dia memiliki sayap Dewa Iblis Hitam, pasti sulit untuk tidak merasa berterima kasih kepada Ye Kun. Sepertinya dia benar-benar harus menyempurnakan pil genesis kecantikan ilahi untuknya jika ada kesempatan. Dalam interaksi tersebut, hubungan kedua belah pihak menjadi semakin dekat, tidak ada sedikit pun rasa canggung yang tersisa di antara mereka. Ye Kun kemudian kembali ke topik utama, baiklah, teman muda Yang Chen, diskusi kita tadi terganggu oleh klan binatang raksasa, tetapi karena klan binatang raksasa seharusnya tidak menjadi ancaman setidaknya selama beberapa dekade, mari kita bahas kerjasama kita lebih lanjut. Setelah merenung sejenak, ia berkata dengan tulus, Senior Iblis Hitam, seperti yang kita bahas sebelumnya, kuncinya ada di tanganmu. Sebisa mungkin aku bicara, akan lebih baik jika kau menemaniku ke wilayah ras manusia secara langsung. Suku Iblis Hitam menjawab perlahan, apa yang kau katakan masuk akal. Jika sebelumnya aku ragu, sekarang kekhawatiranku telah sirna. Raja klan binatang raksasa terluka olehku, dan bahkan jika dia pulih, dia tidak akan menyerang dengan mudah tanpa mengetahui latar belakangku. Jika aku pergi saat ini, aku bisa percaya bahwa semua yang ada di suku akan baik-baik saja. Raja Agung, apakah Anda yakin ingin pergi bersama Yang Chen, teman saya? Raja Agung, Anda harus berpikir 2 kali. Para anggota suku ini masih enggan melepaskannya, ketergantungan mereka kepada Raja Iblis Hitam Agung masih sangat tinggi.
Coba pikirkan, jika suatu hari klan iblis hitam kita benar-benar membasmi klan binatang raksasa, kita akan hidup tanpa beban. Pada hari itu, kita tidak perlu lagi khawatir diganggu atau takut akan invasi suku asing. Untuk hari itu, kita perlu mengambil risiko dan berusaha, kata Raja Iblis Hitam Agung. Orang-orang lainnya terdiam satu persatu, memahami pentingnya masalah tersebut. Ye Kun berkata dengan sungguh-sungguh, masalah utamanya sekarang adalah bagaimana Yang Chen dan aku bisa pergi ke wilayah manusia bersama-sama. Itu akan menjadi tantangan terbesar. Seperti yang kukatakan sebelumnya, Raja Klan Binatang Raksasa sekarang seperti burung yang terkejut, dan dengan situasi kita saat ini, bahkan jika Yang Chen dan aku pergi bersama-sama, peluang untuk melewatinya tanpa insiden pun tidak terlalu besar. Terlebih lagi, kita bahkan mungkin dihalangi oleh klan glasial, yang akan sangat merepotkan. Tapi tadi ku dengar kau bilang sepertinya kau punya cara lain untuk mencapai ras manusia. Tepat sekali, saya tidak tahu apakah metode ini akan berhasil, tetapi sekarang ini adalah pilihan yang paling aman. Jika memungkinkan, apakah Anda bersedia menemani saya, Senior Ye Kun? Yang Chen tersenyum. Ye Kun tertawa terbahak-bahak, dari mana datangnya keengganan ini? Yang Chen, adikku, kapan kita akan berangkat? Yang Chen melihat Ye Kun lebih cemas daripada dirinya, jadi dia berkata, 2 hari lagi. Selama 2 hari ke depan, Senior Ye Kun, silakan bersiap. Sedangkan saya ingin menggunakan materi-materi dari perpustakaan materi suku Anda yang terhormat. Bolehkah? Terlalu sopan, terlalu sopan. Ye Kun menegur, adik Yang Chen, perlakukan kami seperti keluarga, ambil saja materi apapun yang kau mau dari perpustakaan materi. Sedangkan kami, klan iblis hitam, nilainya kurang lebih sama. Ambil saja sebanyak yang kau mau. Mendengar kata-kata ini, Yang Chen tidak dapat menahan perasaan gembira. Dia telah menunggu kesempatan ini. Bahan-bahan ini mungkin tidak berarti banyak bagi klan setan hitam, tetapi baginya, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Tentu saja, mengambil bahan-bahan dari klan setan hitam membuat Yang Chen merasa bersalah, jadi dia hanya bisa berharap bahwa dia bisa lebih membantu mereka di masa depan setelah menyempurnakan pil kejadian kecantikan ilahi. Dan begitulah, 2 hari berlalu dengan cepat. Selama 2 hari ini, Yang Chen, dengan gigih, menghabiskan hampir separuh perpustakaan materi klan iblis hitam, bahkan membuat para tetua suku berkedut, tak mampu menyembunyikan keengganan mereka. Mereka sebenarnya tidak keberatan membiarkan Yang Chen mengambil materi-materi itu, tetapi tindakan Yang Chen terlalu gegabah. Awalnya, Yang Chen tak berpikir untuk mengambil sebanyak itu, tetapi saat memikirkan material yang bisa diselamatkan agar tidak terbuang sia-sia untuk kultivasi klan iblis hitam, hatinya terasa sakit dan memutuskan untuk menyelamatkan material tersebut meski orang-orang melihatnya berbeda. Ye Kun sama sekali tidak peduli dengan materi-materi itu, bahkan mengaku akan memberikan seluruh perpustakaan itu kepada Yang Chen, meski Yang Chen akhirnya menolak dengan keras kepala setelah menggertakkan giginya. Selain itu, Yang Chen juga menguji sayap Dewa Setan Hitam selama 2 hari ini. Setelah pengujian, dia menjadi lebih berterima kasih kepada Ye Kun. Kemampuan Ye Kun dalam memberikan harta karun sungguh luar biasa. Yang paling ia butuhkan sekarang adalah kecepatan. Jika sebelumnya ia memiliki sayap Dewa Iblis Hitam di medan perang setengah tubuh, orang seperti Feng Xiaotian tidak akan bisa menangkapnya meskipun jumlahnya 10. Mengapa demikian? Karena kecepatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Meskipun sayap Dewa Iblis Hitam tidak dapat memberikan efek maksimal padanya, itu tetap sangat membantu Yang Chen. Bahkan tanpa kendali, sayapnya dapat terbang bebas, dan perjalanan jarak jauh hampir tidak menghabiskan ki sejati, menjadikannya alat yang sangat baik untuk bepergian. Adapun klan setan hitam, Yang Chen menjadi lebih berterima kasih kepada mereka. 2 hari kemudian, Yang Chen meninggalkan klan setan hitam sendirian. Banyak anggota klan iblis hitam datang untuk mengantarnya, tetapi tidak menyebutkan keberadaan Ye Kun, dan Ye Kun juga tidak menemani Yang Chen. Hal ini menimbulkan rasa ingin tahu yang besar. Yang Chen tetap diam mengenai hal itu juga, berpura-pura tidak tahu tentang situasi Yang Chen, dan meninggalkan klan setan hitam di bawah pengawalan orang banyak. Setelah meninggalkan klan setan hitam, Yang Chen tertidur, mengandalkan sayap Dewa Sihir Hitam untuk perjalanan. Dengan sayap yang mengepak, kecepatan perjalanannya melampaui kecepatan penuh sebelumnya. Menurut perkiraan Hong Yue, ia akan membutuhkan setidaknya 7 atau 8 hari untuk mencapai 4 klan laut. Namun, dalam waktu kurang dari 2 hari, ia telah tiba di langit yang familiar di atas. Hahaha, aku kembali, aku kembali. Yang Chen menatap laut yang diingatnya dan merasa semakin gembira. Sesampainya di sana, dia tahu bahwa dia semakin dekat dengan tanah leluhurnya. Apakah kakak perempuannya dan anggota keluarganya masih baik-baik saja? Dia tidak dapat membayangkan bagaimana semuanya berubah setelah bertahun-tahun. Meskipun ia tak mau mengakuinya, waktu seakan tak lagi membekas dalam dirinya, tapi bagaimana dengan keluarganya? Apakah mereka juga merasakan hal yang sama? Dengan pikiran-pikiran berat ini, jiwa Yang Chen berangsur-angsur bubar. Hong Yue, kamu bisa kembali ke klanmu dan melihat-lihat, kata Yang Chen.
Hong Yue yang tersembunyi dalam bayangan sedikit gemetar dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Muda. Sesampainya di laut, ia sangat ingin kembali ke klannya, tetapi ia tidak berani menyebutkannya. Ia takut jika ia menyebutkannya, Yang Chen tidak akan senang padanya. Dari sudut manapun, Yang Chen tidak akan merasa puas dengannya, dan itu bisa dimengerti. Dan itulah akar ketakutannya. Namun dia tidak menyangka Yang Chen akan begitu saja membicarakannya. Yang Chen tersenyum tipis, kamu kembali dulu, aku ingin pergi menemui kedua saudaraku, dan aku akan datang ke klanmu untuk menemukanmu nanti. Terima kasih, Tuan Muda. Mata Hong Yue berkaca-kaca saat ia melepaskan diri dari bayang-bayang dan menggigit gigi taringnya pelan, aku, Hong Yue, akan selalu setia padamu, kapanpun. Melihat reaksi emosional Hong Yue, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, jika kamu terus menangis, aku mungkin tidak akan membiarkanmu kembali ke sektemu. Mendengar ini, Hong Yue sedikit menggigil ketakutan, menatap Yang Chen dengan pandangan mencela, lalu bergegas pergi. Melihat Hong Yue pergi, Yang Chen mulai membuat rencananya sendiri. Saudara-saudara yang ingin ditemuinya tidak lain adalah saudara-saudara Black Mountain Black Bear. Sekarang setelah dia kembali ke wilayah 4 klan laut, orang-orang yang paling dirindukannya adalah, tentu saja, saudara-saudara beruang hitam Gunung Hitam. Dia tidak melihat mereka selama bertahun-tahun, dan dia benar-benar bertanya-tanya apa jadinya mereka di bawah bimbingan Wei Batian. Dengan kekuatan dan kecepatan Yang Chen saat ini, mencapai menara primordial di 5 istana warisan sangatlah mudah. Hanya dalam beberapa jam saja, saat dia muncul kembali, Yang Chen sudah berdiri di atas arus udara yang tidak stabil, menatap ke bawah dari atas langit. Sekali lagi menatap menara kecil misterius ini, Yang Chen tidak lagi memiliki perasaan kagum dan misterius seperti sebelumnya. Apa yang dimilikinya sekarang adalah kekuatan untuk mengendalikan segalanya. Inilah keuntungan menjadi kuat. Setidaknya dia memiliki keyakinan bahwa, di wilayah 4 klan laut, dia, Yang Chen, layak disebut raja. Sambil memikirkan hal ini, Yang Chen datang ke menara kecil yang misterius. Menara kecil misterius itu seharusnya hanya dibuka beberapa tahun sekali, jadi sekarang ditutup. Namun, ini bukan masalah bagi Yang Chen. Ia mengumpulkan ki sejati di tangannya dan berencana untuk memasuki menara secara paksa. Namun, pada saat ini, Taois Lingqi tiba-tiba berkata, Yang Chen, jangan impulsif dan jangan hancurkan menara ini begitu saja. Menara ini sangat penting. Jika kau menjadi penerus 5 istana warisan di masa depan, menara ini akan menjadi hadiah dari Taois Jingming untukmu. Jika kau benar-benar menghancurkannya, yang akan menangis pada akhirnya tak lain adalah dirimu sendiri. Yang Chen tertegun, apa? Lalu bagaimana kita bisa membuka menara ini? Gampang, biar aku yang membukanya. Di 5 istana warisan, aku yang bertanggung jawab membuka menara ini, jawab Taois Lingqi dengan tenang. Tidak lama setelah perkataannya, gerbang utama menara kecil itu, disertai suara gemuruh yang keras, terbuka perlahan. Saat gerbang terbuka, Yang Chen melihat dengan jelas pemandangan di dalam, sama seperti terakhir kali dia datang. Begitu nostalgia, begitu nostalgia. Setelah tertawa terbahak-bahak, Yang Chen melangkah masuk dan berjalan selangkah demi selangkah untuk menemui saudara beruang hitam Gunung Hitam. Saat memasuki menara lagi, ia sudah familiar dengan rutenya, dan berkat tingkat kultivasinya yang tak terduga, binatang-binatang purba itu tak lagi memberikan tekanan. Ia dengan mudah mengalahkan mereka dan tiba di lantai 8 dalam sekejap. Ketika sampai di lantai 8, Yang Chen melihat pemandangan yang mencengangkan, 2 beruang besar, begitu besarnya hingga bisa disebut raksasa yang menjulang tinggi, saling bertarung dengan sengit di dalam ruangan. Tubuh mereka yang besar bertabrakan, menciptakan pemandangan bagaikan pergolakan dahsyat gunung dan laut, mengguncang bumi. Momentum yang luar biasa itu bahkan membuat Yang Chen yang kini sudah berpengalaman tercengang. Dia hampir tidak mengenali mereka. Mereka adalah saudara beruang hitam Gunung Hitam, kan? Ukuran mereka telah menjadi luar biasa besar. Saudara-saudara beruang hitam Gunung Hitam saat ini tidak jauh lebih lemah daripada Wei Batian saat itu. Kalaupun ada perbedaan, seharusnya hanya kekuatan dan waktu. Dari sini, tampaknya ajaran Wei Batian cukup efektif. Berbicara tentang Wei Batian, Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk mengalihkan pandangannya dan melihat beruang raksasa itu tengah duduk santai di sana menyaksikan pertarungan saudara beruang hitam Gunung Hitam dengan tangan terlipat. Meskipun saudara-saudara beruang hitam Gunung Hitam tidak dapat mendeteksi Yang Chen, Wei Batian sangat sensitif. Bagaimana mungkin dia tidak tahu ketika ada orang tambahan yang muncul di tubuhnya? Hah! Kau, Wei Batian baru saja hendak berbicara ketika Yang Chen tiba-tiba mengeluarkan suara, Sushing, untuk menghentikannya. Dia tidak ingin mengganggu pertarungan saudara beruang hitam Gunung Hitam. Jelaslah bahwa kedua saudara itu tidak berkelahi dengan permusuhan, melainkan dengan main-main. Akan tetapi, candaan mereka yang lucu begitu mengintimidasi hingga membuat orang biasa takut. Yang Chen penasaran dengan kekuatan kedua saudara itu saat ini, dan sekarang setelah dia melihat mereka, dia memiliki perkiraan kasar.
Wei Batian sungguh menakjubkan. Masing-masing saudara mampu melawan musuh di tahap awal Dewa Sejati. Bersama-sama, bahkan menghadapi musuh di tahap tengah Dewa Sejati pun bukan hal yang mustahil. Dia telah mencapai tahap awal Dewa Sejati dalam waktu yang singkat, yang mana sudah merupakan prestasi yang luar biasa, dan tak disangka bahwa saudara beruang hitam Gunung Hitam juga sekuat ini. Tentu saja, tingkat kultivasi kedua bersaudara itu tidak banyak berubah, tetapi kecakapan tempur mereka benar-benar mengejutkan. Alasannya adalah karena kedua bersaudara itu adalah binatang purba. Menurut Wei Batian, makhluk-makhluk ini tidak perlu peduli dengan kultivasi, melainkan berfokus pada kekuatan tempur. Begitu saja, kedua bersaudara itu bertarung selama setengah hari, dan akhirnya, tetua beruang dua tiba-tiba menang, meninju tetua beruang satu dan menjatuhkannya hingga tersungkur. Tubuhnya yang besar menciptakan awan debu dan angin menderu, seolah-olah kiamat akan tiba. Hahaha, aku menang. Ini ketiga kalinya aku menang hari ini. Tetua beruang dua tertawa. Jangan sombong, aku sudah mengalahkanmu 4 kali hari ini. Penatua beruang satu tidak yakin. Baiklah, kalian berdua berhenti berdebat. Lihat siapa yang datang, kata Wei Batian sambil berdiri dan menggendong Yang Chen di pundaknya. Mendengar perkataan Wei Batian, tetua beruang satu dan tetua beruang dua saling berpandangan, lalu segera menyadari Yang Chen di bahu Wei Batian. Saat mereka melihat Yang Chen, wajah mereka langsung berseri-seri karena bahagia. Itu bosnya. Bos sudah kembali. Bos sudah kembali. Kedua beruang konyol itu tidak dapat menahan kegembiraannya, saling berpelukan dan dengan gembira berlari ke arah Yang Chen. Bos, aku sangat merindukanmu. Bos, kukira kau sudah tidak menginginkan kami lagi. Kami sudah menderita di sini. Wei Batian sama sekali tidak memperlakukan kami seperti beruang. Kedua beruang raksasa itu berbicara dengan penuh semangat, tetapi kata-kata mereka membuat Wei Batian marah. Aku memperlakukanmu dengan baik. Wei Batian mendengus, kalau tidak, dengan kemampuanmu, bagaimana mungkin kau bisa menghadapi Yang Chen sekarang? Kau bahkan tidak menyadari kekuatan seperti apa yang dia miliki sekarang. Meskipun Wei Batian adalah beruang hitam Gunung Hitam, ia tidak sebodoh kedua saudaranya. Saat pertama kali melihat Yang Chen, ia langsung menilai kekuatannya. Melihat kekuatan Yang Chen telah mencapai alam dewa sejati, yang tersisa di hatinya hanyalah keterkejutan belaka. Dia sangat jelas bahwa ketika pemuda itu pertama kali bertemu dengannya, dia tidak lebih dari seorang pria kecil yang bahkan belum memasuki tahap Spirit Plate.